Lembah Biluo adalah lembah yang sangat terkenal di benua Shenwu, karena lembah Biluo ini agak mirip dengan alam jahat. Menurut saya ada kekuatan di alam jahat yang menghalangi orang untuk terbang bebas. Ini berisi kekuatan ilahi Biluo yang legendaris. Meskipun tidak membatasi orang untuk terbang, namun memiliki misteri yang tak ada habisnya. Hal ini juga menjadikan lembah Biluo menjadi tempat yang sangat terkenal dan berbahaya di benua Shenwu, dan dapat disebut sebagai kawasan terlarang. Qin Zheng dan Xing Yue terbang langsung ke lembah Biluo. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah karena para pengejar di belakang mereka tidak ada niat untuk menyerah, dan kecepatan mereka semakin cepat, dan jarak antara mereka semakin dekat, membuat keduanya sadar akan bahaya. Kecepatan kedua orang ini sangat mencengangkan bahkan di ranah transformasi kupu-kupu. Mampu mendekati mereka begitu dekat hanya bisa dikatakan bahwa tingkat kultivasi kedua orang tersebut sangat luar biasa. Mereka bukanlah masalah besar, jadi mereka berdua tidak punya pilihan selain memilih lembah Biluo untuk menyelesaikan krisis dengan bantuan kekuatan magis lembah Biluo. Menurutmu apa orang yang mengejar kita kali ini? Kata Qin Zheng sambil terbang, tanpa rasa takut sama sekali. Dengan gaya akting Yuji Aren, manusia dan dewa bisa membuat pengaturan, tapi aku datang dan pergi tanpa jejak, menyebabkan dia terdesak waktu, dan hampir semua Master Ning-Zhen ke atas di dunia manusia, kecuali bagi mereka yang tinggal di belakang, semua mengarah langsung ke Nirvana Sein. Dia meninggalkan istana, jadi dia tidak bisa mengatur Master yang kuat. Menurut perkiraan saya, orang yang mengejar kita mungkin adalah pemula Ning-Zhen atau Master kupu-kupu transformasi. Xing Yue merenung sejenak sebelum membuat keputusan. Qin Zheng tersenyum dan berkata tidak mungkin Anda akan menjadi kupu-kupu. Dari pengamatan saya, Anda tampaknya adalah kupu-kupu tingkat menengah hingga tinggi. Anda harus bisa menghadapi kupu-kupu yang telah mencapai kesuksesan besar. Xing Yue memelototinya dengan marah, apakah menurutmu semua orang sama mesumnya sepertimu? Siapa yang bisa menantang dua alam kecil dalam satu alam besar? Saya seorang transformator kupu-kupu perantara, dan saya memang bisa bersaing dengan transformator kupu-kupu. Pertarungan, tapi di sana tidak ada peluang untuk menang, apalagi jika kupu-kupu bertransformasi menjadi yang teratas, saya tidak akan mampu bersaing sama sekali. Itu tidak benar. Anda adalah seniman bela diri yang transenden, dan Anda adalah orang suci masa depan Istana Poseidon, kekuatan super kuat di dunia dewa. Anda tidak dapat melakukan ini. Qin Zheng sedikit ragu. Apakah aku perlu berbohong padamu? Xing Yue berkata dengan serius, kita akan bertarung berdampingan di masa depan, dan bahkan lebih mustahil bagiku untuk menyembunyikan apapun darimu, yang akan menyebabkan penilaianmu salah. Sejujurnya, ketika Anda mencapai alam Xuanwu ke atas, Anda dapat melintasi benua yang sama. Tantangan dari dua alam kecil di alam tersebut sudah luar biasa. Bagi orang seperti Anda untuk saling membasmi secara langsung, anggap saja seperti ini sejauh yang saya tahu, sepertinya tidak ada hal seperti itu. Anda adalah satu-satunya. Tentu saja, sejauh menyangkut dunia, itu telah tercapai. Bahkan dalam keadaan kupu-kupu, Anda mungkin tidak dapat tetap sama seperti sebelumnya. Sepertinya aku harus mengevaluasi ulang beberapa hal. Mereka terbang jauh-jauh, dan lembah Biluo samar-samar terlihat di depan mereka. Begitu dia mendekat, darah Qin Zheng mulai mendidih tanpa alasan. Awalnya sangat lemah, tetapi saat dia mendekat, darahnya semakin mendidih. Semangat sejati. Apakah ada semangat nyata di lembah Biluo? Keadaan darahku yang mendidih jelas merasakan semangat yang sebenarnya. Qin Zheng melihat ke lembah biru tua dan bergumam di dalam hatinya, aneh rasanya mengatakan bahwa garis keturunanku tidak bisa cocok dengan klan roh sejati. Tidak mungkin. Untuk kekuatan magis dari garis keturunan, klan roh sejati pasti kurang beruntung. Dia berpikir sendiri, tapi wajahnya tidak menunjukkan perubahan. Keduanya sangat cepat, dan dalam waktu singkat, mereka mendarat di puncak gunung dekat lembah Biluo. Di sini, Qin Zheng merasakan darahnya semakin mendidih. Dia samar-samar merasa bahwa kekuatan magis garis keturunan keempat mungkin memiliki peluang untuk lahir di lembah Biluo ini. Bantuan yang diberikan oleh tiga kekuatan magis garis keturunan pertama. Laut bunga hilang, mata ilahi yang mencapai langit, dan bintang jatuh mengejar bulan, kepada Qin Zheng sudah terbukti dengan sendirinya, terutama ketiga kekuatan magis ini, sejujurnya, saya belum tentu berpikir siapa yang lebih kuat, tetapi mereka membantu Qin Zheng dalam hal derajat, yang satu tidak diragukan lagi lebih berguna daripada yang lain, terutama karena kekuatan magis bintang jatuh mengejar bulan langsung digunakan olehnya sebagai kartu truf pertamanya, dan efeknya sangat jelas. Misalnya, di Istana Jinlun, banyak orang yang menonton,
Jika dia benar-benar tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan magis bintang jatuh mengejar bulan untuk melarikan diri akhir dan bisa terus menggunakannya sebagai kartu truf rahasia. Aku ingin tahu kekuatan magis garis keturunan seperti apa yang akan dihasilkan kali ini. Qin Zheng sangat menantikannya, tapi dia juga menemukan bahwa lembah Biluo nampaknya sama luar biasa dengan legenda. Ada fluktuasi kekuatan yang sangat jelas di dalamnya. Berbeda dengan alam jahat, kekuatan aneh itu hampir tidak terlihat, tapi itu hanya membuatmu tidak bisa terbang sangat jelas, bahkan mungkin seorang seniman bela diri pun dapat merasakannya. Di pintu masuk lembah Biluo, kekuatannya lemah, tetapi semakin jauh ke dalam, kekuatannya jelas meningkat secara geometris. Qin Zheng, harap tunggu di sini sebentar. Saya akan masuk ke dalam sekarang untuk membuat pengaturan dan menjaga pengejarnya di sini di lembah Biluo. Mata Xing Yue bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membasminya sedikit meningkat. Dia jelas berniat membasmi orang yang dia kejar. Kamu harus berhati-hati. Sejauh yang aku tahu, lembah Biluo ini sepertinya adalah tempat jatuhnya Fang Yifei, mantan penguasa alam dewa. Kekuatan di lembah itu seharusnya adalah kekuatan suci Biluo Qin milik Fang Yifei. Zheng mengingatkan. Aku mengetahuinya dengan baik. Xing Yue tersenyum dan jatuh ke lembah bulan biru. Qin Zheng berdiri di puncak dan melihat ke bawah. Bahkan dengan kekuatannya yang mencapai langit, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Alasan utamanya adalah kekuatan Biluo itu sendiri memiliki kemampuan untuk mencegah orang luar mengintip. Sebagai mantan penguasa para dewa, kekuatan Qin Zheng saat ini secara alami tidak sesuatu yang bisa dilihat oleh Qin Zheng. Saya pikir Fang Yifei adalah penguasa generasi di alam dewa dan berada di alam kekaisaran Dacheng. Namun, dia dibasmi secara brutal. Sebelum kematiannya, dia secara paksa menerobos dua alam manusia dan dewa ke alam manusia jatuh di sini. Sejak saat itu, lembah Biluo terbentuk. Tentu saja, apa yang disebut lembah Biluo dinamai berdasarkan seni bela diri Fang Yifei. Namun sampai saat ini, belum ada yang tahu kenapa Fang Yifei harus datang ke dunia manusia ketika dia pasti mati. Dia akan mati meski dia datang, jadi kenapa repot-repot, tapi masalah ini selalu menjadi misteri. Xing Yue aktif di lembah Biluo, terkadang muncul dan terkadang menghilang. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Qin Zheng hanya bisa melihat bahwa kekuatan suci Biluo dipengaruhi oleh tindakan Xing Yue, dan ada tingkat kekacauan tertentu datang padanya. Sudah waktunya menggunakan kekuatan suci Biluo untuk melakukan serangan balik pada pengejarnya. Qin Zheng, yang berdiri di atas, tidak dapat membantu. Dia hanya bisa menonton, yang cukup membosankan, jadi dia mengambilnya dengan santai dan mengaktifkan sedikit kekuatan suci Biluo, yang berkumpul menjadi garis air dan mendarat di telapak tangannya, di mana dia memegangnya dan memeriksanya dengan cermat. Kaisar Ibel 15 generasi kelima berkata bahwa setelah alam dewa mencapai tingkat tertentu, esensi sejati akan menyelesaikan transformasi keseluruhan dan mencapai kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi ini secara alami berkali-kali lebih kuat daripada esensi sejati, tapi saya tidak tahu bagaimana membandingkannya dengan esensi sejati senjata ilahi saya. Lalu bagaimana? Qin Zheng kemudian dengan cermat memeriksa kekuatan Biluo dan menganalisisnya dengan cermat. Kekuatan ilahi Biluo telah ada sejak lama, dan meskipun belum hilang, ia juga terus bertransformasi seiring perubahan tahun, tetapi tidak ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi terus menurun. Setidaknya menurut penilaian Qin Zheng, itu lebih baik dari periode puncak sebenarnya, kekuatan suci Biluo mungkin sekitar 2 atau 3 kali lebih rendah. Namun, setelah diperiksa, Qin Zheng menemukan bahwa meskipun demikian, kekuatan suci Biluo sebenarnya lebih kuat dari esensi sebenarnya dari senjata sucinya, tetapi itu tidak lagi terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar ingin berhadapan langsung, belum tentu begitu esensi sejati senjata ilahi akan jauh lebih buruk. Qin Zheng sangat bersemangat. Semakin besar kesenjangannya, semakin terlihat bahwa ketika dia menjadi dewa dan mencapai tingkat transformasi esensi sejati, kekuatan ilahinya pasti akan berkali-kali lipat lebih tirani, daripada tantangan orang lain. Pada saat itu, dia sudah memiliki tantangan untuk lolos ke level yang lebih tinggi mungkin akan membuat takut para dewa. Hah! Qin Zheng menghela nafas sambil memeriksanya, merasa sangat bersemangat. Saat dia melihatnya, dia menemukan sepertinya ada yang salah dengan kekuatan magis Biluo. Kelihatannya tidak terlalu murni. Secara logika, kekuatan suci Biluo tidak dapat dicampur dengan kekuatan lain. Esensi sebenarnya dari dunia manusia, bahkan esensi sebenarnya dari senjata suciku, lebih lemah dari kekuatan suci Biluo saat ini. Tidak mungkin untuk menggabungkannya. Kekuatan macam apa yang menyatu dengan kekuatan suci Biluo? Saat dia memikirkannya,
dia membuka mata ilahi untuk memeriksanya, dan pada saat yang sama mengerahkan esensi sebenarnya dari senjata ilahi untuk menguraikannya. Setelah beberapa saat pemeriksaan, dia akhirnya menemukan bahwa kekuatan emosi ilahi Biluo sebenarnya bercampur dengan kekuatan bintang-bintang, dan tampaknya jumlahnya cukup banyak. Aneh, bagaimana kekuatan suci Biluo bisa digabungkan dengan kekuatan bintang? Bahkan mereka yang memiliki seni bela diri seperti bintang tidak dapat mengembangkan kekuatan bintang sendiri. Mereka hanya dapat menggunakannya dengan menyalurkan kekuatan bintang di langit. Mungkinkah saat Fang Yifei jatuh ke dunia manusia, dia mengaktifkan kekuatan bintang? Saya tidak mengerti, siapa yang peduli, karena kita memiliki kekuatan bintang, maka mudah untuk menanganinya. Lautan bunga saya yang hilang memandu kekuatan bintang. Jadi, bisakah saya menggunakan lautan bunga yang hilang untuk mengaktifkan kekuatan bintang dalam kekuatan suci Biluo, yang akan berdampak pada kekuatan suci Biluo? Qin Zheng tidak bisa menahan perasaan senang ketika memikirkan hal ini. Jika dia bisa memberikan pengaruh pada kekuatan suci Biluo, maka dia mungkin bisa memasuki lapisan dalam lembah Biluo. Tentu saja, bagi pengejarnya, mungkin lebih menyedihkan. Qin Zheng meraih seutas kekuatan suci Biluo dengan tangan kirinya, dan dengan sedikit ketukan di tangan kanannya, sekuntum bunga bintang terbentuk, sebagai kekuatan magis garis keturunan. Ada dua misteri laut bunga hilang, yang satu adalah untuk membimbing kekuatan bintang, dan yang lainnya adalah menyerang dengan misteri luar angkasa, memungkinkan tidak mungkin untuk bertahan melawan manusia. Dia menggunakan bunga bintang sebagai dasarnya, dan alih-alih mengaktifkan kekuatan bintang di langit, dia mencoba menghubungi kekuatan suci Biluo pada garis di tangan kirinya. Akibatnya, kekuatan suci Biluo terlihat sedikit bergetar. Di bawah desakan kuat Qin Zheng, kekuatan suci Biluo ini perlahan melayang ke udara. Ada tanda-tanda perpecahan dari kekuatan bintang yang bercampur di dalamnya, tetapi keduanya sudah terkondensasi menjadi satu. Pertama, tidak dapat dibelah sama sekali, dan hasilnya adalah kekuatan suci Biluo dimasukkan ke dalam bunga bintang. Qin Zheng harus lebih santai. Kekuatan suci Biluo di bunga bintang melesat dengan cepat. Kekuatan murni bintang akan bercampur dengan misteri luar angkasa, dan kekuatan suci Biluo jelas tidak bagus. Ia memiliki lintasan, tapi ini berarti Qin Zheng memang dapat menggunakan kekuatan suci Biluo untuk melancarkan serangan melalui lautan yang hilang. Bunga, yang juga membuat Qin Zheng sangat bahagia. Saat dia sedang bereksperimen, pengejarnya akhirnya tiba. Pengejarnya adalah seorang lelaki tua, dengan rambut perak menari-nari di tiup angin. Dia mengenakan pakaian seputih salju, tanpa noda. Pria ini bertindak sangat hati-hati. Dia telah lama mengetahui bahwa jejak Qin Zheng dan Xing Yue mengarah ke lembah Biluo, tetapi dia sedikit curiga, jadi dia hanya memeriksa sekeliling dan setelah memastikan, dia bergegas. Qin Zheng berdiri di puncak gunung dan menatapnya dengan dingin. Dia membandingkan penampilan beberapa orang yang dia kenal dan menemukan bahwa orang ini agak mirip dengan bajak laut naga laut yang menduduki peringkat ke-15 di antara 30 pencuri di laut tanpa batas yang dijelaskan oleh Qiu Wuxin. Qin Zheng, turunlah. Panggilan lembut datang dari lembah Biluo. Qin Zheng kemudian terbang ke bawah dan mendarat di lembah Biluo. Gerakannya tidak sengaja disembunyikan, melainkan terlihat sangat mencolok, sehingga pengejarnya dapat melihat dengan jelas. Karena Xing Yue ingin menggunakan kekuatan lembah Biluo untuk melawan pengejarnya, mari kita tarik orang ini masuk. Jadi sebelum Qin Zheng jatuh ke lembah Biluo, dia merasakan tatapan dingin pengejarnya menimpanya seperti pisau, membuatnya merasa kedinginan. Dia segera tahu bahwa kekuatan pengejarnya luar biasa dan jelas tidak semua yang bisa dia lawan. Dia mendarat di sebuah batu biru di lembah Biluo. Xing Yue sedang duduk di sini. Kamu terlalu melelahkan dirimu sendiri. Biarkan aku membantumu pulih. Qin Zheng melihat sekilas bahwa Xing Yue siang meneteskan keringat, rambutnya dipenuhi keringat, dan pakaian seputih saljunya tercetak di tubuhnya, dan lekuk tubuh yang dia gambarkan bahkan lebih indah dan indah. Dengan pikiran yang tegas, Qin Zheng tidak bisa menahan menelan ludahnya ketika dia melihatnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan, itu terlalu menggoda. Di tempat yang sepi, suara air liur tidak bisa disembunyikan dari Xing Yue. Wajah cantik Xing Yue sedikit memerah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menutup matanya sedikit, mengepakkan hidungnya sedikit, dan bernapas sedikit dengan cepat, yang membuat dadanya naik turun, menyebabkan Qin Zheng mengintip dari sudut matanya, mata. Dia sebenarnya lupa membantu. Aku belum cukup melihatnya, bantu aku pulih dengan cepat. Dada Xing Yue terasa panas saat melihatnya, dan dia bingung. Ah, aku tidak cukup melihat, bagaimana mungkin aku tidak cukup melihat? Tidak, aku tidak melihatnya. Qin Zheng berseru, yang membuat Xing Yue semakin malu pinggang keras.
Xing Yue meludah berhenti bicara yang tidak masuk akal dan segera ambil tindakan. Saya khawatir pengejarnya akan masuk. Qin Zheng menenangkan riak di hatinya, dan seluruh dirinya menjadi halus. Segala macam pikiran yang mengganggu dihilangkan, dan mata itu menjadi sangat jernih, membuat Xing Yue menatap kosong, seolah-olah mata itu adalah mata air paling murni, membuatnya merasa sedikit tersesat di dalamnya. Telapak tangan Qin Zheng keluar dengan pena Raja Manusia, dan dia dengan cepat menulis kata rahasia satu persatu ke arah bintang dan bulan. Setelah mengaktifkan rahasia pemulihan, Xing Yue, yang telah menghabiskan 80% hingga 90% kekuatannya, merasakan kekuatannya melonjak dengan kecepatan linier, dan dalam beberapa napas, dia benar-benar pulih seperti sebelumnya. Luar biasa, teknik alam pembasmi dewa ini memang merupakan seni dewa tertinggi yang diakui oleh alam dewa. Xing Yue mendapatkan kembali kekuatannya dan mengagumi kata rahasia yang perlahan menghilang. Apakah kamu juga tahu metode membasmi para dewa? Qin Zheng menyingkirkan pena Raja Manusia dan bertanya. Xing Yue tersenyum, kamu lupa, saya berasal dari alam dewa. Qin Zheng menepuk keningnya, aku benar-benar tidak terbiasa. Ketika saya berada di Istana Poseidon, saya pernah melihat komentar yang dibuat oleh penguasa ilahi Istana Poseidon tentang berbagai seni bela diri, kekuatan magis, dan rahasia di alam dewa. Di antaranya adalah Dharma alam pembasmi dewa, yang dipuja sebagai yang paling kuat di antara semua seni. Itu mencakup hampir semua manusia. Semua misteri dua alam dewa ada di dalamnya, tetapi Dewa Mahadewa juga secara khusus mengatakan itu karena mencakup terlalu banyak, jika dia tidak ada di dalamnya. Sang Pencipta, yang terbaik adalah orang lain mempraktikkan metode alam pembasmi dewa dengan hanya menguasai sebagian saja, dan tidak serakah dan menguasai semuanya, karena itu akan membuat orang keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya, dan dengan demikian Anda dikalahkan dalam seni bela diri, kata Xing Yue dengan serius, kamu telah menguasai kata rahasia, salah satu dari 5 kata inti alam pembasmi dewa. Saya pikir itu cukup bagimu untuk memahami kata rahasia itu penguasaan perlakuan yang terkandung dalam kata-kata rahasia, dan kemudian melanjutkan untuk memahami kata berikutnya. Apakah ini saran Raja Dewa? Tanya Qin Zheng. Xing Yue mengangguk, ya. Untuk mencegah seseorang di Istana Poseidon kita terbawa suasana dan lupa berlatih, Dewa Mahadewa secara khusus menamainya. Bahkan baginya untuk memahami metode alam pembasmi dewa, mungkin akan memakan waktu ribuan tahun, karena hal-hal yang termasuk di dalamnya terlalu banyak, dan sulit untuk benar-benar memahami misteri jutaan pembuluh darah bela diri. Oleh karena itu, ketika mempraktikkan metode alam pembasmi dewa, Anda harus mengingat 2 kata, bersedia untuk menyerah. Qin Zheng merenung lama dan mengangguk, saya mengerti. Dia juga menemukan bahwa semua misteri alam pembasmi dewa dapat diringkas dalam 5 kata, tetapi misteri yang terkandung dalam setiap kata terlalu kaya, dan dia memang sedikit tersesat di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Dia rela menyerah, aku pernah bertanya pada diriku sendiri untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kata ini, tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan melupakan 2 kata ini secara tidak sadar. Qin Zheng bergumam pada dirinya sendiri, dia bersedia menyerah. Hanya ketika Anda menyerah Anda dapat memperoleh sesuatu, benar, saya memilih untuk melepaskan aspek pertarungan dari metode alam pembasmi dewa di awal, jadi mengapa tidak menyerahkan beberapa hal yang tidak berguna sekarang? Memikirkan hal ini, Qin Zheng berkata dengan penuh rasa terima kasih Xing Yue telah mengingatkan saya. Wah, tidak perlu berterima kasih padaku. Xing Yue melihat Qin Zheng membuat pilihan seperti itu dan merasa senang untuknya. Ngomong-ngomong, pengejaran akan datang. Qin Zheng bersenandung, ini dia ada di luar. Dari apa yang saya lihat, pria itu sepertinya adalah bajak laut naga laut, yang menempati peringkat ke-15 di antara 30 pencuri. Xing Yue terkejut sesaat, lalu segera terbang ke udara dan melihat dari kejauhan, itu memang dia. Apakah kamu kenal dia? Kata Qin Zheng. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Wajah Xing Yue terlihat sedikit jelek, Yu Jiaren bahkan bisa mengatur agar dia berurusan denganku. Aku benar-benar meremehkan wanita itu. Pencuri naga laut ini sangat tidak biasa. Dia tampaknya memiliki tingkat budidaya kupu-kupu. Dia tidak menonjol di antara 30 pencuri. Qin Zheng telah menetapkan pendapatnya tentang 30 pencuri itu. Potensi bajak laut naga laut sangat besar. Meski kini dia sudah bertransformasi kupu-kupu sempurna dan menempati peringkat ke-15 di antara 30 pencuri, nyatanya dia sudah lama tidak berlatih. Hanya sekitar 20 tahun, dan potensi seni bela diri sangat besar, dan sangat mungkin pencapaian di masa depan bisa masuk 5 besar dari 30 pencuri,
atau bahkan lebih tinggi berinteraksi dengan orang lain, tapi dia sebenarnya dipanggil oleh Yu Jiaren. Xing Yue, saya merasa sangat meremehkan lawan saya. Qin Zheng menghiburnya, jangan terlalu sombong di masa depan. Gigi Xing Yue gatal karena marah, apakah kamu mencoba menghiburku, atau kamu sengaja membuatku marah? Hehe, obat yang bagus rasanya pahit. Qin Zheng berkata sambil tersenyum, Xing Yue, memang benar kamu telah melampaui seni bela diri, tetapi ada masalah besar dengan melampaui seni bela diri, yaitu sebelum kamu menjadi dewa, kamu tidak terlalu bagus dalam semua aspek. Luar biasa, jadi ketika Anda berada di dunia manusia, Anda tetap harus memperhatikan lawan Anda. Ya, aku tidak sebaik Putri Momu. Dia sangat kuat. Ketika Vena bela diri surgawi diaktifkan, dia segera melampaui semua lawan. Dua dunia manusia dan dewa merajalela, dan itu juga masalah yang hampir dekat kedekatan. Xing Yue bersenandung. Qin Zheng tidak menyukai apa yang didengarnya. Seni bela diri takdir dan seni bela diri transenden adalah musuh yang ditakdirkan. Selama dua pembuluh darah bela diri itu ada, mereka seperti terang dan kegelapan, malaikat dan ibel 15, dan mereka tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, menyebut Putri Mo di mulut Xing Yue, pemilik pembuluh darah bela diri yang transenden, membuat Qin Zheng merasa canggung. Yah, bisakah aku memahaminya sebagai kecemburuan? Qin Zheng memiringkan kepalanya dan menatap Xing Yue yang berbalik. Wajah Xing Yue memerah lagi, ada apa denganmu? Oke, mari kita berurusan dengan bajak laut naga laut dulu. Orang itu sepertinya menerobos masuk. Mata surgawi Qin Zheng selalu terbuka, dan dia melihat sekilas bahwa bajak laut naga laut di luar sedang berjalan perlahan ke dalam. Dia benar-benar berani masuk. Aku tidak bisa menemukan siapapun untuk melampiaskan amarahku, tapi dia. Xing Yue sedang dalam suasana hati yang buruk, dan segera naik ke langit dan menghilang di depannya. Qin Zheng ditinggalkan sendirian di sini. Dia mengangkat bahu tak berdaya dan berdiri di atas batu biru itu, memandang keluar. Saya melihat bajak laut naga laut membawa pedang ajaib di punggungnya dan berjalan perlahan. Di bawah malam, dia tampak sedikit riang, tetapi Qin Zheng dengan jelas melihat kekuatan suci Biluo yang lemah mencapainya saat berenang. Tidak ada tanda-tanda serangan, tapi itu terpisah secara otomatis, membuatnya tampak seperti ikan di dalam air, dan kekuatan suci Biluo seperti air. Apakah dia punya cara untuk menghadapi kekuatan suci Biluo? Qin Zheng merasakan sedikit kekhawatiran di hatinya. Awalnya, mereka akan mengandalkan kekuatan suci Biluo untuk membasmi bajak laut naga laut. Jika bajak laut naga laut dapat menemukan cara untuk menargetkan kekuatan suci Biluo, maka upaya Xing Yue sebelumnya mungkin akan gagal, dan akan sulit untuk mencapainya, tujuannya, dan itu bahkan mungkin membuat mereka pasif. Qin Zheng segera bergegas dan menyusul Xing Yue sebelum dia bisa bergerak. Kemarilah, saya menemukan sesuatu yang salah. Qin Zheng berkata dengan serius, saya baru saja mengetahui bahwa bajak laut naga laut ini tampaknya memiliki pengaruh tertentu pada kekuatan suci Biluo, yang dapat mencegah kekuatan suci Biluo menyentuhnya. Xing Yue bertanya dengan ragu, apakah masih ada yang seperti itu? Qin Zheng mengangguk, coba lihat. Xing Yue kemudian memfokuskan matanya untuk melihat, dan tentu saja dia menemukan bahwa kekuatan ilahi Biluo mencapai bajak laut naga laut dan secara alami menyebar ke kiri dan kanan, tidak dapat mendekatinya. Apa yang terjadi? Jika bajak laut naga laut ini tidak memiliki vena bela diri naga laut, bagaimana dia bisa mengganggu kekuatan suci Biluo? Xing Yue tampak bingung. Hanya ada dua kemungkinan, apakah dia memiliki harta yang akan mengganggu kekuatan suci Biluo, atau dia menyembunyikan garis seni bela diri misterius lainnya yang tidak diketahui orang luar. Xing Yue bersenandung apapun dia, saya telah menghabiskan beberapa waktu di sini, jadi saya tidak percaya itu tidak akan menjadi penghalang baginya. Qin Zheng melihat kembali ke kedalaman lembah Biluo. Itu sangat gelap sehingga tidak mungkin untuk melihatnya. Berpikir bahwa darahnya yang mendidih disebabkan oleh roh yang sebenarnya, Qin Zheng sedikit khawatir mungkin ada semacam itu bahaya di lembah Biluo. Yah, tidak ada gunanya jika kita tidak mengambil tindakan. Bajak laut naga laut telah menindas kita begitu banyak sehingga sulit bagi kita untuk pergi. Kecepatannya pasti bisa mengejar kita. Qin Zheng juga setuju, keluarlah, seluruh kekuatanmu dan cobalah membasminya. Aku juga di sini untuk membantumu. Xing Yue berkata dengan curiga ini adalah lembah Biluo. Meskipun kekuatan suci Biluo tidak kuat di luar, jika ada kekuatan eksternal yang aktif, kekuatan itu pasti akan terangsang dan malah menyerang Anda. Qin Zheng tersenyum misterius, saya punya cara saya sendiri untuk membuat kekuatan Biluo ini mematuhi perintah saya. Bisakah kamu benar-benar mengendalikan kekuatan suci Biluo? Tak seorang pun di dunia ini,
termasuk dunia dewa, yang bisa turun ke bumi yang mampu memecahkan lembah Biluo. Qin Zheng tertawa dan berkata itu tidak berlebihan. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya, tetapi saya memiliki kesempatan tertentu untuk membimbing kekuatan ilahi Biluo. Ya, ini terutama karena kekuatan ilahi Biluo bercampur dengan kekuatan bintang-bintang. Kekuatan bintang. Oh, ya, kamu memiliki kekuatan magis khusus yang dapat menggunakan bunga bintang untuk memandu kekuatan bintang. Kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk menarik kekuatan Biluo. Setelah mendengar ini, Xing Yue segera memikirkannya keluar tautannya. Qin Zheng menepuk keras Qin Zheng dan berkata, luar biasa, kali ini kita bisa menggunakan ini untuk masuk jauh ke dalam lapisan terdalam lembah Biluo. Saya juga sangat ingin tahu apa yang tersembunyi di lapisan dalam lembah Biluo. Tidak semudah itu. Mari kita hadapi bajak laut naga laut ini dulu. Saya selalu merasa bajak laut naga laut ini sulit untuk dihadapi. Qin Zheng menyaksikan bajak laut naga laut berjalan dengan angkuh. Semakin jauh ke dalam, semakin kuat kekuatan Biluo, tapi melawan dia tidak pernah memiliki pengaruh sedikitpun, dan dia jelas tidak sengaja mengaktifkan kekuatannya. Xing Yue mengangkat alisnya, jangan terlalu menganggapnya tinggi. Jika kamu dan aku bergabung, kita tidak bisa membasminya. Pencuri naga laut ini telah masuk 10 besar dari 30 pencuri. Qin Zheng mengangkat bahu, saya harap saya bisa menyingkirkannya. Lihat aku. Xing Yue mengangkat jari telunjuk dan jari tengah kedua tangannya, dan mengangkat jari lainnya untuk menggambar dua busur di udara. Saat jari-jarinya menelusuri busur, Qin Zheng menemukan bahwa dalam jarak 1 kilometer, sumber cahaya muncul dari waktu ke waktu. Sumber cahaya ini juga memancarkan cahaya bintang, tetapi cahaya bintang dan kekuatan ilahi Biluo sebenarnya membentuk semacam tingkat kesepakatan tampaknya seperti itu, keduanya adalah satu. Kemudian saya melihat kekuatan suci Biluo bergerak dengan keras dan berkumpul menuju pusat dengan cepat. Qin Zheng diam-diam menertawakan dirinya sendiri karena bodoh, bagaimana dia bisa lupa bahwa Xing Yue adalah pembuluh darah bela diri yang transenden. Yang disebut transenden sebenarnya mirip dengan pembuluh darah bela diri Xing Yue kekuatan bintang-bintang. Bahkan mungkin ada di sini. Ini jauh lebih kuat dari dia. Kekuatan suci Biluo yang bergerak semuanya berkumpul di belakang Xing Yue. Saat dia menariknya dengan jarinya, dia melihat bahwa kekuatan suci Biluo segera berubah menjadi pedang dewa yang panjangnya sekitar 3 meter. Xing Yue mengetuk pedang suci dengan jarinya, pergi. Pedang ilahi yang dibentuk oleh kekuatan kental Biluo segera berubah menjadi cahaya pedang, merobek ruang dan terbang langsung menuju bajak laut naga laut yang masuk. Setelah menyelesaikan ini, Xing Yue menghela nafas panjang dan menyeka keringat halus di dahinya karena kelelahan. Qin Zheng segera mengaktifkan metode alam pembasmi dewa untuk membantunya pulih. Kenapa kamu makan begitu banyak? Qin Zheng mengerutkan kening. Saya menggunakan sumber kekuatan yang tercampur dalam pembuluh darah bela diri saya, bukan kekuatan bintang yang dipandu. Xing Yue bersenandung. Kenapa? Qin Zheng bingung. Xing Yue berkata jika saya membimbing kekuatan bintang-bintang, orang pasti akan mengetahui bahwa saya adalah seorang seniman bela diri yang transenden, dan kemudian saya akan mati. Tidak ada 1 juta tetapi 800.000 orang yang ingin membasmi transenden seni bela diri. Qin Zhengyu tersenyum dan berkata, itu benar. Saat mereka berbicara, sudah terjadi perkelahian di luar. Pedang dewa yang ditransformasikan dari kekuatan Dewa Biluo begitu kuat hingga hampir menghabiskan semua kekuatan Dewa Biluo dalam jarak 1 kilometer di sekitar Xing Yue dan Qin Zheng. Ditambah dengan kekuatan Xing Yue, kekuatan yang dibawa oleh pedang dewa ini bahkan lebih menakutkan. Memanggil, pedang suci itu terbang dan ruangan itu terkoyak. Itu benar-benar seperti isyarat bepergian melalui ruang angkasa, tiba-tiba muncul di depan bajak laut naga laut. Serangan seperti itu bukannya tidak berdaya. Menurut penilaian Qin Zheng, keadaan transformasi kupu-kupu secara umum sama sekali tidak dapat dilawan. Qin Zheng bahkan berdasarkan analisis 5 generasi Kaisar Ibel 15 pada kekuatan semua tingkatan kecuali tingkat para dewa, satu pedang ini mungkin bisa memprovokasi pembangkit tenaga listrik junior Ningxen. Dia tidak tahu bahwa bajak laut naga laut ini memang luar biasa. Pedang ilahi datang untuk membasmi, tetapi bajak laut naga laut tidak melihat gerakan apapun. Pedang ilahi yang dibawanya secara otomatis terhunus, berubah menjadi sambaran petir, menerobos kehampaan, dan menghantam bilah pedang ilahi dengan keras. Kapan? Serangan keras dengan pedang membuat pedang kekuatan ilahi Biluo bergetar hebat, dan garis-garis kekuatan ilahi Biluo terbang keluar darinya. Ini adalah tanda bahwa fondasinya terguncang dan hampir hancur. Tapi serangan itu memang sangat kuat, mengejutkan tangan dan rahang bajak laut Hailong hingga berkeping-keping di tempat.
Dengan erangan teredam, tubuhnya terjatuh ke belakang hampir 300 meter. Tentu saja, Xing Yue melihatnya dan kagum. Dia terbang dan menarikan tangannya dengan cepat di udara. Dia melihat kekuatan suci Biluo berkumpul pada pedang dewa lagi, menyebabkan pedang dewa pulih dan berlari menuju bajak laut naga laut lagi. Memanggil, serangan pedang ilahi ini hampir memadatkan kekuatan terkuat Xing Yue, membuatnya semakin tidak normal. Tanpa diduga, bajak laut naga laut mencibir, Xing Yue, kamu mungkin tidak tahu bahwa saya memiliki dua seni bela diri. Seni bela diri naga laut hanyalah seni bela diri eksternal saya. Seni bela diri saya yang paling kuat adalah seni bela diri pemakan naga bintang. Saat dia berbicara, bintang bersinar di matanya. Mengaum, naga biru berbintang meledak dari tubuh pencuri naga laut, mengeluarkan raungan naga yang menghancurkan bumi. Kekuatan dunia yang menggerahkan bergetar hebat, tetapi kekuatan suci Biluo tidak terpengaruh, sehingga menimbulkan ancaman baginya. Singlong ini membuka gigi dan cakarnya dan langsung menerkam pedang dewa. Mengaum, mulut naga yang menakutkan dari naga bintang terbuka, dan ia menelan pedang dewa dalam satu gigitan. Klik, pedang ilahi ini segera dimakan oleh Singlong. Ledakan, pedang suci itu menunjukkan ujung tajamnya dan langsung menghancurkan naga bintang itu. Ketika naga bintang hancur, Qin Zheng dan Xing Yue melihat pedang dewa lagi. Ekspresi mereka berubah drastis. Vena bela diri pemakan naga bintang dapat menelan kekuatan bintang. Kekuatan bintang dalam kekuatan suci Biluo diserap sepenuhnya, sehingga kekuatan pedang dewa tidak lagi cukup untuk mengancamnya. Wajah Xing Yue tiba-tiba berubah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat pedang di tangan bajak laut naga laut bersinar dengan cahaya dingin. Patah. Satu pedang menghancurkan pedang dewa tempat kekuatan suci Biluo terkonsentrasi. Engah. Xing Yue segera mengeluarkan seteguk darah dan jatuh ke pelukan Qin Zheng, dia telah melukai akarku. Kamu, Qin Zheng tahu bahwa metode penyembuhannya sangat ampuh, tetapi jika itu melukai akarnya, bantuannya akan terbatas, biarkan aku yang melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Xing Yue. Lari, Qin Zheng berkata sambil menyeringai, aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku bisa mengerahkan kekuatan bintang-bintang dan mengaktifkan kekuatan ilahi Biluo, tetapi mereka memiliki vena bela diri pemakan naga bintang dan dapat melahap semuanya secara langsung. Dengan begitu kekuatannya sangat terbatas. Daripada melakukan ini, ayo lari. Dia melihat kembali ke lembah Biluo yang dalam, ayo pergi ke lembah Biluo dan melihatnya. Xing Yue tersenyum pahit dan berkata, ini satu-satunya cara. Kekuatan bajak laut naga laut jelas jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka awalnya berencana menggunakan lembah Biluo untuk menghadapi bajak laut naga laut, tetapi sebagai hasilnya, mereka semakin betah di sini, yang memiliki efek sebaliknya. Sebelum saya pergi, saya ingin menunjukkan padanya beberapa warna. Qin Zheng memegang Xing Yue di tangan kirinya dan menggambar setengah lingkaran besar di udara dengan tangan kanannya. Bunga bintang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, dan kekuatan ilahi Biluo yang bersemangat segera bergejolak, berguling, dan berkumpul di atas bunga bintang. Qin Zheng menunjuk jarinya. Ledakan. Kekuatan ilahi Biluo meledak seperti bola meriam dari tong. Kekuatan yang kuat mengguncang bumi dan mulai retak, dengan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Suara siulan yang tajam datang satu demi satu, dan pecahan kerikil yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka setelah serangan kekuatan suci Biluo. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu ingin mengancamku dengan serangan ini. Melihat serangan itu, bajak laut naga laut tertawa terbahak-bahak, dengan wajah penuh ejekan. Begitu pikirannya bergerak, seekor naga bintang meraung. Ledakan, sama seperti sebelumnya, naga bintang melahap serangan itu. Naga bintang hancur di tempat, tetapi kekuatan serangannya juga berkurang berkali-kali lipat, dan bahkan kurang mampu mengancam bajak laut naga laut. Bajak laut naga laut dengan santai menggunakan pedangnya untuk menghancurkan serangan itu. Bentak, serangan itu memang dihancurkan oleh pedang ilahi bajak laut naga laut, tapi saat pedang itu hancur, cahaya perak tiba-tiba muncul. Rencanakan aku. Bajak laut naga laut sangat marah, dan dia bereaksi dengan sangat cepat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang suci itu menebas cahaya perak dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu hancur, tapi hasilnya justru sebaliknya. Dengan suara jepret, bajak laut Hailong merasakan cahaya pedang di tangannya, dan itu benar-benar dipatahkan oleh cahaya bintang langsung menuju tenggorokan bajak laut Hailong. Berarti, pada saat hidup dan mati, bajak laut Hailong menoleh. Engah. Cahaya perak menembus bahu kiri bajak laut naga laut, mengambil sepotong darah, melingkari busur, dan kemudian kembali ke tangan Qin Zheng. Cahaya perak ini secara alami adalah pena Raja Manusia.
Mudah baginya, ayo pergi. Qin Zheng menyingkirkan pena Raja Manusia dan bergegas ke lembah Biluo dengan bintang dan bulan seperti kilat. Xing Yue berkata jika kamu pergi seperti ini, kamu tidak akan takut dia mengejarmu. Tidak mungkin. Bajak laut naga laut mengejar kami sepanjang jalan. Kami tahu bahwa dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Jika tidak, dia tidak akan mengambil tindakan sampai sekarang. Karena dia berhati-hati, maka saya dapat mengontrol senjata ajaib untuk terbang bebas dan menyerang. Dia pasti akan melakukannya. Dia takut, jadi dia akan memperlambat gerakannya untuk mencegahku menyelinap ke arahnya. Qin Zheng berkata dengan percaya diri, aku baru saja menyerang pria campuran Wang Bi, dan aku tidak berniat membasminya. Saya hanya menggunakan kesempatan ini untuk memberinya peringatan. Kamu cukup bijaksana. Xing Yue tersenyum. Tidak mungkin. Qin Zheng mengangkat bahu, saya selalu sangat takut mati. Xing Yue terkekeh mendengar ini. Dia telah mempelajari semua pengalaman Qin Zheng sejak sutra teratai Dewa Sembilan Warna, dan dia benar-benar tidak melihat betapa pemalunya Qin Zheng. Qin Zheng bergegas maju dengan cepat, dan sepasang mata surgawinya terbuka sepenuhnya. Dia terus-menerus memeriksa situasi di sekitarnya. Dia tidak bisa bersembunyi darinya dari sudut manapun, jika ada bahaya sekecil apapun, dia akan menyadarinya dan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Dengan cara ini, Qin Zheng dan Xing Yue bergerak maju dengan cepat. Xing Yue juga mengambil kesempatan ini untuk segera pulih dengan sendirinya. Jika orang lain merusak akarnya, akan sulit untuk pulih dalam 3 hingga 5 bulan. Seni bela diri transenden Xing Yue akhirnya menunjukkan hasil yang luar biasa, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk hampir pulih dan dengan karakteristiknya yang melampaui seni bela diri, sebenarnya lebih mudah untuk bergerak bebas di lembah Biluo. Bagaimana dia bisa tahu bahwa wanita ini sebenarnya berpura-pura baik-baik saja dan tetap berada di pelukan Qin Zheng tanpa bangun? Kecepatan Qin Zheng tidak luar biasa cepat, dan beberapa kilometer dapat dicapai dalam sekejap. Dia terbang dengan kecepatan penuh di lembah Biluo, dan sebenarnya butuh waktu 3 menit untuk mencapai pusat lembah Biluo, apalagi meninggalkan lembah Biluo dapat dilihat dari sini betapa luasnya lembah Biluo sungguh di luar imajinasi. Di lembah Biluo yang besar, bersembunyi sama mudahnya, tetapi Qin Zheng dan Xing Yue ingin melihat rahasia di lembah Biluo. Setelah 3 atau 4 menit terbang, Qin Zheng menemukan bahwa kekuatan ilahi Biluo mulai mengancamnya. Semakin jauh dia masuk ke dalam, tidak hanya darahnya mendidih dengan sangat hebat, tetapi kekuatan magis darahnya mulai berevolusi sepenuhnya. Kekuatan magis Luo mulai berkembang, kekuatan ilahi menjadi semakin kuat, dan dengan gangguan Qin Zheng, kekuatan ilahi Biluo ini mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan, seolah-olah mereka akan menyerang Qin Zheng. Hati-hati, kita telah memasuki lembah Biluo tingkat menengah. Kekuatan ilahi Biluo dan kekuatan bintang di sini digabungkan lebih erat, tetapi kekuatan ilahi Biluo adalah fondasinya, jadi kekuatan bintang memiliki dampak paling lemah padanya. Jika kekuatannya terlalu kuat, kemungkinan besar akan memicu kekuatan ilahi Biluo untuk menyerang, Xing Yue mengingatkan. Kaki Qin Zheng bersinar terang. Bunga bintang yang tak terhitung jumlahnya membentuk kumpulan bunga dengan diameter sekitar 2 meter di bawah kakinya. Begitu banyak bunga bintang segera membentuk hubungan halus dengan kekuatan suci Biluo di sekitarnya, membuat kekuatan suci Biluo sedikit lebih tenang, dan tidak ada lagi gerakan abnormal. Sekitar 10 mil ke depan, kekuatan suci Biluo berubah lagi. Kali ini Xing Yue mengambil tindakan. Xing Yue memiliki seni bela diri yang luar biasa, dan jelas jauh lebih kuat dalam hal ini, namun meski begitu, keduanya masih diserang oleh kekuatan suci Biluo sekitar 3 atau 4 mil jauhnya dari intinya mereka hingga saya berkeringat dingin. Anda harus tahu bahwa kekuatan Dewa Biluo di sini sungguh tak terbayangkan. Tolong bantu aku. Xing Yue ini segera mengarahkan kekuatannya ke Qin Zheng. Dengan cara ini, Qin Zheng mengaktifkan lautan bunga yang hilang, dan bunga bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, terbang dalam jarak 10.000 meter di sekitarnya, jatuh dan terbang terus-menerus. Keduanya benar-benar bergabung, dia bergegas maju lagi, yang menenangkan kekuatan suci Biluo yang bergerak aneh. Melihat bunga beterbangan dan berguguran, Xing Yue sedikit gila. Saat ini, matahari terbit sedang terbit di timur, dan seberkas sinar matahari menyinari lembah Biluo, langsung membuat bunga bintang terlihat semakin indah, jatuh di wajah Xing Yue yang menyentuh, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Namun, Qin Zheng hanya fokus memperhatikan kekuatan ilahi di sekitar lembah Biluo, tetapi tidak menyadarinya. Keduanya bekerja sama secara diam-diam dan akhirnya mencapai pusat kekuatan suci Biluo. Ada jejak pertempuran yang jelas di sini, tetapi mereka sudah sangat tua. Jelas sekali, orang-orang sudah lama berada di sini, dan mereka berani bertarung di inti lembah Biluo.
Hanya ada satu batu bintang di kawasan inti lembah Biluo. Batu bintang ini tingginya 100 meter, dihiasi beberapa bekas pedang, seolah-olah ada yang sengaja menyerangnya, namun belum pecah. Qin Zheng dan Xing Yue tiba dengan kekuatan bintang, dan mereka merasakan kekuatan besar bintang di batu bintang. Tentu saja, Qin Zheng semakin merasakan bahwa ada roh sejati yang sangat menakutkan di dalam, dan roh sejati ini benar-benar luar biasa. Itu merangsang darahnya hingga mendidih, dan kekuatan magis darahnya juga semakin cepat mengembun. Kekuatan ilahi Biluo bercampur dengan kekuatan bintang-bintang. Seharusnya karena batu bintang ini. Qin Zheng melihat ke batu bintang dan kemudian melihat ke langit di atas. Bintang mana yang akan jatuh dari batu bintang? Xing Yue telah meninggalkan pelukan Qin Zheng dan melihat sekeliling Xing Shi bolak-balik. Mengingat latar belakang seni bela dirinya, pengetahuannya tentang batu bintang masih sangat kuat, jauh melampaui apa yang bisa ditandingi orang lain. Qin Zhengze merasakan keberadaan roh sejati dengan hatinya. Dia hampir yakin bahwa roh sejati yang membuat darahnya mendidih tersembunyi di dalam batu bintang ini. Apakah roh yang sebenarnya masuk kemudian? Atau apakah itu secara alami terkandung di dalam? Sepertinya tidak realistis. Jika roh sejati lahir di dalam, bukankah roh sejati yang lahir di tempat seperti itu akan sangat menakutkan? Roh sejati yang lahir dengan mandi dalam kekuatan ilahi Biluo dan kekuatan bintang mungkin memiliki potensi paling tak terbatas baik di alam manusia maupun alam ilahi. Qin Zheng sedang berpikir liar, sementara Xing Yue berteriak pelan. Dia sedang berjongkok di sisi timur batu bintang saat ini. Sebelumnya, dia terbang ke atas dan ke bawah untuk memeriksanya. Apa yang kamu temukan? Qin Zheng berjalan mendekat. Lihat, Xing Yue menunjuk dengan tangannya. Qin Zheng juga berjongkok untuk memeriksa. Saya menemukan pola yang sangat tipis dan dangkal di sisi timur batu bintang sekitar 1 meter di atas permukaan tanah. Jika tidak diperhatikan dengan teliti, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Dari segi garis besarnya, pola tersebut tampak menjadi postur 3 pedang yang bersatu. Apa ini? Qin Zheng berkata, apa yang mengejutkan? Dahulu kala ada sebuah legenda di dunia dewa. Di era kekacauan, ada roh sejati yang mencoba melanggar aturan besi yang tidak dapat membawa seseorang menjadi Raja Dewa. Kata-kata Xing Yue mengejutkan hati Qin Zheng. Roh sejati dikaruniai oleh dewa. Mereka dilahirkan dengan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh ras manapun. Terlebih lagi, roh sejati adalah orang-orang bertalenta dengan bakat luar biasa permanen. Mencegah roh sejati menjadi Raja Ilahi dibatasi oleh aturan langit dan bumi. Itu dibatasi oleh aturan surga dan tidak bisa dilanggar. Namun, dahulu kala, roh sejati pernah mencoba melanggar aturan besi ini. Pada akhirnya, ia hampir berhasil, namun pada akhirnya tetap gagal, roh sejati berkobar sebelum kematiannya. Ketika dia datang lagi, ketika dia kembali, dia pastilah Raja Ilahi. Kejadian itu hampir terlupakan karena sudah berlangsung lama. Saya tidak pernah menyangka akan melihat pola yang berhubungan dengan semangat sejati di sini. Isyarat 3 pedang yang menyatu menjadi satu bukan sekadar 3 pedang yang menyatu menjadi satu. Faktanya, ketiga pedang itu melambangkan dunia dan manusia. Penyatuan tersebut berarti bahwa seluruh nasib dunia dan manusia adalah miliknya sendiri, membantunya menjadi roh Raja Dewa yang sebenarnya. Mungkinkah ini roh sejati yang mengaku sebagai raja yang akan kembali? Qin Zheng juga sedikit bersemangat. Jika itu adalah roh sejati, maka kekuatan magis dari garis keturunannya mungkin sangat luar biasa. Dia bahkan mungkin dapat memadatkan 2 atau 3 kekuatan magis dari garis keturunannya dalam sekali jalan. Xing Yue menggelengkan kepalanya tidak mungkin. Meskipun roh sejati itu mengaku sebagai raja yang akan kembali dan menjadi raja para dewa, nyatanya, dia telah hancur total. Benar-benar bubar, tanya Qin Zheng ragu. Yah, kekuatan roh sejati itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dewa perang tingkat kaisar belum dikalahkan selama 10 hari 10 malam. Dia dikenal sebagai penguasa tingkat kaisar nomor 1 dalam sejarah. Persis seperti ini, semua orang menyadari bahwa jika roh sejati ini kembali lagi dan menjadi Raja Dewa, tidak ada yang benar-benar dapat menahannya, sehingga dia akan benar-benar tersebar dan bahkan asal-usulnya akan hancur, sepenuhnya menghilangkan kemungkinan dia kembali sebagai raja. Xing Yue mengatakan ini. Setelah jeda, dia membelai pola itu dengan tangannya, tetapi roh sejati memang kuat, Xiehu. Pada akhirnya, dia menempatkan esensi budidayanya ke berbagai tempat di alam dewa, meninggalkan landasan untuk roh sejati masa depan. Jika informasinya benar, pasti ada roh sejati di dalam batu bintang ini, atau roh sejati dengan potensi yang sangat menakutkan. Qin Zheng Dao basmi dia. Xing Yue terkejut,
beraninya kamu memikirkan hal ini. Roh sejati di dalam batu bintang pasti sangat kuat. Bahkan jika itu belum keluar, itu bukanlah sesuatu yang kamu dan aku bisa lawan. Qin Zheng tersenyum dan berkata, kamu harus mencobanya. Tidak, jika ada sedikit kesalahan, kamu dan aku mungkin jatuh di sini. Xing Yue dengan tegas berhenti. Oke, saya tidak akan mencobanya. Melihat dia begitu serius, Qin Zheng tidak ingin berdebat, jadi dia berkompromi untuk sementara. Xing Yue memperingatkan jangan terlalu berani memprovokasi semangat sejati. Qin Zheng mengerutkan bibirnya, saya tidak akan memprovokasi dia, mungkin dia akan memprovokasi kita. Mungkin tidak, Xing Yue, kamu sepertinya tidak seperti sebelumnya. Qin Zheng merasa sedikit pusing karena rasa takut Xing Yue. Kamu pikir aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Meskipun aku sombong, aku tahu hidup dan mati, dan aku tahu bahaya. Qin Zheng tertawa dan berkata, kamu belum pernah melihat orang yang berani sebelumnya. Saya memiliki saudara laki-laki bernama Xing Xiao dan dan dia pemberani. Xing Yue memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu sangat berani. Kamu sangat berani. Itu karena dia terlalu berani. Kami semua berharap dia kurang berani, jadi kami memberinya julukan Xiao dan untuk mengingatkannya agar tidak terlalu berani, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarmu benar-benar berbeda. Xing Yue menjulurkan lidahnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi lebih berani daripada Qin Zheng. Qin Zheng melihat sekeliling dan berkata pelan, jika kita pergi sekarang, kita bisa sampai di sana. Saya pikir akan sulit bagi bajak laut naga laut untuk mengejar kita. Sayang sekali jika pergi begitu saja. Batu bintang ini jelas memiliki asal-usul yang luar biasa, jadi kami melewatkannya. Saya kira Anda akan menyesal juga, pergi dan berlatihlah. Xing Yue memandang Xing Shi dan memang sangat tersentuh. Sebagai arteri bela diri yang transenden, efek berlatih pada batu bintang secara alami adalah yang terbaik, terutama karena batu bintang ini jelas tidak sederhana, dan bantuannya bahkan lebih menakjubkan. Agak berbahaya di sini. Xing Yue ragu-ragu. Belum lagi ancaman yang ditimbulkan oleh bajak laut naga laut, roh sejati yang ada di batu bintang ini juga merupakan bahaya besar. Qin Zheng menepuk dadanya dan berjanji, saya di sini, jangan khawatir, jangan takut. Xing Yue melihat ke arah batu bintang dan sangat tersentuh. Begitu dia mengertakkan gigi, dia terbang, mendarat di batu bintang, duduk bersila, dan mulai berlatih dengan cepat. Melihat dia sedang berlatih, Qin Zheng menghela nafas lega. Hanya jika Xing Yue tetap tinggal, dia dapat mengambil tindakan melawan roh yang sebenarnya. Jika dia pergi, dia tidak akan bisa tinggal di sini. Melihat penampilan Xing Yue yang mengharukan, Qin Zheng harus mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, tidak peduli betapa sombongnya dia, keberanian benar-benar menjadi masalah. Jika hal seperti ini terjadi, dia mungkin akan menjadi lemah dan memilih untuk mundur, tapi Qin Zheng berbeda. Semakin dia seperti ini, semakin kuat dia baginya. Dia ingin menghancurkan roh sejati dan memadatkan kekuatan magis garis keturunan baru. Alasan mengapa Qin Zheng berani menghancurkan roh sejati di batu bintang bukan karena dia berani, juga bukan karena dia secara memenangui buta mencoba memadatkan kekuatan magis darahnya. Alasan mengapa Qin Zheng berani berpikir seperti ini adalah karena cincin hitam itu. Ketika dia menyempurnakan vena bela diri teratai ilahi 9 warna, cincin hitam yang dia peroleh juga memiliki efek pada roh sejati. Memikirkan kembali saat hujan Phoenix turun di 9 surga di klan Ibel 15, dia bertemu dengan roh sejati yang kuat dan hampir tak terkalahkan, tetapi dibasmi oleh cincin hitam, yang memberinya kekuatan magis garis keturunan mata surgawi. Sekarang dia juga mempertimbangkan bahwa roh sejati yang terlalu kuat memiliki cincin hitam untuk menahannya. Meski begitu, Qin Zheng masih sangat berhati-hati. Dia tidak mengambil tindakan segera setelah Xing Yue berlatih. Sebaliknya, dia terbang di udara, menggunakan mata dewanya sebanyak mungkin untuk memeriksa situasi di sekitarnya. Meskipun kekuatan suci Biluo menghalangi kemampuannya untuk melihat jauh, dia melakukannya mampu melewati kekuatan suci Biluo. Gunakan tingkat pergerakan untuk menentukan apakah bajak laut naga laut akan datang. Tanpa campur tangan kekuatan luar, kekuatan suci Biluo seperti udara, bergerak mengikuti angin, mengalir perlahan tanpa fluktuasi apapun, pasti akan menimbulkan kelainan. Setelah dia mati, ternyata memang tidak ada perubahan sama sekali, sehingga Qin Zheng merasa lega. Meskipun bajak laut naga laut memiliki vena bela diri pemakan naga bintang, cukup sulit untuk memasuki lapisan terdalam. Anda harus tahu bahwa dia dan Xing Yue bekerja sama untuk mencapainya. Terutama karena Xing Yue sendiri memiliki vena bela diri yang transenden,
seharusnya begitu lebih seperti ini di sini ikan masuk ke dalam air, tetapi masih terhalang. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan ilahi Biluo yang tampaknya sederhana sebenarnya sangat sulit untuk dibobol oleh manusia. Tanpa ancaman eksternal dari bajak laut naga laut, Qin Zheng merasa lebih nyaman. Darahnya mendidih lebih deras saat ini, dan darah perak baru saja muncul dari permukaan tubuhnya. Selain itu, kekuatan magis darah mengembun lebih cepat, dan kata-kata mulai terbentuk, tetapi bahkan Qin Zheng tidak dapat mengetahui dengan jelas kekuatan sihir darah macam apa itu. Mengandalkan rasa kelainan darah yang kuat ini, Qin Zheng perlahan berjalan mengitari batu bintang. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mengetahui lokasi spesifik dari roh yang sebenarnya. Selangkah demi selangkah, darah mendidih paling intens di arah utara batu bintang, dan Qin Zheng mulai terbang perlahan di posisi ini. Jadi dia menemukan bahwa tempat sekitar 30 meter di atas tanah adalah tempat di mana darah paling mendidih. Qin Zheng pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa roh sejati sedang tidur di area ini. Tapi dia masih tidak yakin seberapa jauh dari permukaan tempat dia tertidur, tetapi tidak mudah untuk membangkitkan roh yang sebenarnya sekarang. Qin Zheng tidak segera mengambil tindakan, tetapi mengeluarkan cincin hitam dan mendekati batu bintang. Dia ingin melihat apakah cincin hitam itu mencerminkannya. Jari telunjuk kiri Qin Zheng diletakkan di atas batu bintang. Segera setelah dipasang, dengan jelas ditemukan bahwa kekuatan agung bintang di batu bintang bergulir ke atas, semuanya mengalir ke tubuh Xing Yue, membantunya meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Setelah menunggu beberapa saat, cincin hitam itu tidak menunjukkan respon. Qin Zhengyi mengerutkan kening. Jika cincin hitam itu tidak berguna, maka dia benar-benar tidak dapat mengambil tindakan melawan roh yang sebenarnya, karena roh yang sebenarnya di sini seharusnya memiliki kekuatan yang sangat tidak normal, yang tidak dapat dia lawan sekarang. Dia kemudian mengingat situasi ketika cincin hitam telah berubah. Ya, sepertinya roh asli menyerangku lebih dulu, dan aku tidak bisa melawan. Saat itu, saya masih ragu apakah Kaisar Pendiri telah merusak cincin hitam dan membantu saya di saat krisis. Mungkinkah aku harus mengambil tindakan sekarang? Qin Zheng benar-benar ragu kali ini. Jika cincin hitam tidak merespon, maka Anda mencari kematian. Ketika dia ragu-ragu, dia tiba-tiba mendengar suara tajam datang dari Xing Yue, seolah-olah bintang-bintang pecah. Dia buru-buru melihat ke atas dan melihat sekitar setengah meter di atas kepala Xing Yue ini 7 bintang dalam rantai bintang 9 telah menjadi sangat redup, tanpa kecemerlangannya, seolah-olah telah hancur. Pada saat ini, bintang ke-8 juga perlahan-lahan hancur, namun kehancuran ini disertai dengan suara ledakan pelan, seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit malam yang padam pada saat yang bersamaan. Merusak. Xing Yue, yang sedang berlatih keras, tiba-tiba membuka matanya. Dengan teriakan pelan, seni bela diri transendennya bergetar, dan dia melihat bintang ke-8 hancur. Setelah menyelesaikan pukulan ini, Xing Yue tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi masih terlihat serius. Dia menarik tangannya ke udara, terus-menerus mengarahkan kekuatan di batu bintang, dan bergegas ke bintang ke-9 terakhir, membuat bintang ini bintang-bintang mulai mengeluarkan suara penghancuran. Apakah ini? Qin Zheng tampak sedikit bingung. Sementara dia ragu-ragu, dia merasakan nafas samar kehancuran bintang ke-8 menghampiri wajahnya, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah hancur, perasaan sedih dan mati. Segera setelah pikiran Qin Zheng, beberapa ingatan yang paling tertutup rapat dari 5 generasi Kaisar Ibel 15 mulai retak, dan sebuah ingatan muncul. Hanya ketika Qin Zheng melihat ingatan ini barulah dia memahami misteri melampaui seni bela diri. Seni bela diri yang transenden dan seni bela diri takdir adalah musuh yang ditakdirkan. Setelah membuka arteri bela diri takdir dan menerima takdir dari surga, dia akan disukai oleh surga, dan semua kelebihannya akan muncul. Mengapa dia bisa membuat kemajuan pesat segera setelah terkena bencana seni bela diri takdir, mencapai hal yang luar biasa dalam waktu singkat, dan sekarang dia bahkan mungkin menjadi manusia. Dia berada di alam belenggu kedewaan, karena dia telah membuka takdir dewa, dan dewa telah mulai memberinya segala macam dukungan. Dalam analisis terakhir, dukungan semacam ini hanya dapat diucapkan dalam satu kalimat. Jalan menuju seni bela diri tidak ada hambatan, kecepatan kultivasi sangat cepat, dan pertemuan terjadi satu demi satu. Oleh karena itu, Putri Mo telah membuat kemajuan pesat sehingga dia tidak dianggap sebagai pemimpin generasi muda, tetapi sebagai makhluk tertinggi di dunia manusia. Jadi bagaimana bisa ada sesuatu yang istimewa tentang seni bela diri transenden yang memenuhi syarat untuk menjadi musuh seni bela diri tersebut? Pembuluh darah bela diri yang transenden juga memiliki kesulitan, yaitu mereka terikat oleh kontinum bintang 9.
Hanya dengan memecahkannya satu persatu mereka dapat mencapai pelepasan sejati dari dunia dan keadaan yang tak tertandingi, seperti pembuluh darah bela diri takdir yang terbuka, menaiki takdir surga. Dikatakan bahwa ketika Xing Yue menghancurkan bintang ke-9, dia akan menjadi seperti Putri Mo dan mulai memasuki periode akselerasi pelatihan seni bela diri yang sangat cepat. Ini adalah keuntungan besar yang tak tertandingi antara dua seni bela diri utama. Melihat ini, Qin Zheng hanya bisa menarik cincin hitam untuk sementara dan mengabaikan roh yang sebenarnya. Sangat sulit bagi Xing Yue untuk mematahkan pengekangan tautan 9 bintang. Begitu dia tidak dapat mematahkannya, Xing Yue mungkin tetap tidak aktif selama sisa hidupnya. Kekuatan bintang macam apa yang dihasilkan di batu bintang ini, yang sebenarnya dapat membantu Xing Yue mendobrak batasan kontinum bintang 9 dengan keadaan transformasi kupu-kupu. Qin Zheng tidak bisa tidak menjadi tertarik pada batu bintang. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Ibel 15 generasi kelima, untuk menghancurkan Lianzu bintang 9, itu harus menjadi kekuatan paling murni dari bintang-bintang. Tidak diragukan lagi, tidak akan sulit jika batu bintang memiliki kekuatan bintang murni. Pertanyaannya adalah, di manakah tempat ini? Ini adalah area di mana kekuatan suci Biluo paling kuat batu bintang ini selama bertahun-tahun. Apakah itu berarti bintang? Kekuatan bintang di dalam batu itu di luar imajinasi. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana batu bintang seperti itu bisa memiliki kekuatan bintang yang begitu kuat? Ini tidak masuk akal. Qin Zheng berpikir seperti ini, ketika pena Raja Manusia muncul di telapak tangannya, dia ingin membuka batu bintang dengan lembut untuk memeriksanya. Sebelum dia bisa bergerak, Xing Yue di atas batu bintang mengerang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak baik, wajah Qin Zheng sedikit berubah dan dia bergegas membantu. Begitu yang lain bergerak, Xing Yue tiba-tiba menamparkan batu bintang itu dengan tangannya saat dia berdarah dan terluka. Ledakan. Batu bintang itu tingginya 100 meter, dan bagian atasnya, yang berada lebih dari 50 meter di atas tanah, dihancurkan berkeping-keping oleh Xing Yue di tempat. Kekuatan bintang yang kaya bercampur di dalamnya juga diluncurkan, seperti serangkaian naga bintang, berguling ke telapak tangan Xing Yue, dan kemudian dia menarik tangannya, dan naga bintang bergabung dengan asal mula seni bela dirinya. Dalam sekejap, bintang tersebut menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Di saat yang sama, bintang dan bulan perlahan turun, mendarat tepat di atas bunga berwarna putih keperakan yang memancarkan cahaya bintang. Qin Zheng tiba-tiba menyadari saat melihatnya. Xing Yue yang emosional telah lama menemukan bahwa terdapat bunga bintang asli di batu bintang ini, yang dapat membuat kekuatan bintang selalu kuat dan tidak terkikis oleh kekuatan suci Biluo. Bunga bintang adalah harta karun tertinggi yang lahir dari bintang-bintang di langit, dan di alam dewa, akan sangat gila untuk merebutnya. Melihat bunga bintang ini, Qin Zheng merasa lega. Sudah pasti Xing Yue akan mematahkan pengekangan 9 bintang dan tidak dapat diubah. Esensi yang diberikan oleh bunga bintang dapat sepenuhnya memungkinkan Xing Yue untuk sukses, dan bahkan memungkinkannya menyelesaikan terobosan di wilayahnya. Qin Zheng juga melihat bunga bintang dengan penuh semangat. Apa jadinya jika lautan bunganya yang hilang menggunakan bunga bintang sebagai senjata? Setelah memikirkannya, Qin Zheng menyerah. Keuntungan terbesar dari Lost Flower Sea bukanlah senjatanya, karena tidak diperlukan senjata sama sekali, dan memegangnya bisa menjadi beban. Dia kemudian melihat bintang ke-9 di atas kepala Xing Yue. Saat Xing Yue menerima dukungan dari bunga bintang dan menyerang dengan kekuatan, bintang ke-9 akhirnya hancur, dan tautan 9 bintang benar-benar redup. Xing Yue tidak tahu metode apa yang harus digunakan, tetapi bergerak dengan ringan. Kemudian dia melihat 9 bintang tiba-tiba meledak, dan setiap bintang memancarkan cahaya bintang langsung ke langit. Saat ini sudah cerah, dan tidak ada bintang di langit cerah. Namun, 9 cahaya bintang ini melesat ke langit, menyebabkan banyak sekali bintang berkedip di langit, tetapi semuanya menghilang dalam sekejap. Qin Zheng berbahagia untuk Xing Yue. Mulai hari ini, Xing Yue akan menjadi putri Mo kedua dan memulai perjalanan gila seni bela diri. Sebelumnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengejar Xing Yue, tapi sekarang sulit untuk mengatakannya. Bentak, saat 9 bintang menghilang berturut-turut, bunga bintang juga meledak, dan esensinya menghilang ke dalam tubuh Xing Yue, menyebabkan alis Xing Yue menunjukkan garis pembuluh darah bela diri yang transenden, yang seperti sekelompok bintang yang mengatasi bulan, tapi lalu menghilang. Dan ranah Xing Yue juga mendapat terobosan, memasuki ranah lanjutan transformasi kupu-kupu. Terobosan dan peningkatan Xing Yue di dunia nyata tidak membawa banyak kegembiraan bagi Xing Yue. Apa yang benar-benar dia sukai adalah mendobrak pengekangan tautan 9 bintang, dan sejak saat itu dia akan benar-benar memulai perjalanan menuju seni bela diri.
Bagi kebanyakan orang, jalan menuju seni bela diri adalah jalan yang sulit, dan mereka mungkin harus mengambil jalan memutar. Bagi mereka yang memiliki bakat yang baik, jalan menuju seni bela diri akan melewati duri dan rintangan, seperti berlari. Yang punya potensi luar biasa sedang berjalan. Hanya Putri Mo dan Xing Yue yang bisa terbang. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa mereka akan meninggalkan orang lain jauh di belakang dengan kecepatan yang begitu cepat. Tentu saja ada prasyaratnya, yaitu mendapatkan kartu Feng Shen dan istana Feng Shen. Tentu saja, mereka lepas landas. Qin Zheng bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah terbang di jalur seni bela diri. Jika tidak, dan mengatakan bahwa dia telah berkultivasi ke alam bela diri dewa dalam 2 tahun, dapatkah kedua wanita ini melakukannya? Saya berhasil. Xing Yue, yang telah membuat terobosan, terbang turun dari langit dengan gembira, memeluk Qin Zheng, dan melompat dengan penuh semangat. Bagaimana kalau ciuman untuk merayakannya? Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Kamu sangat cantik. Xing Yue mengulurkan tangan dan menepuk ujung hidung Qin Zheng, dan dengan gembira berbalik 2 kali, kamu tidak tahu bagaimana perasaanku sekarang. Qin Zheng tersenyum dan berkata, bagaimana suasana hatimu? Xing Yue mengayunkan tinjunya, mengendarai angin dan ombak, mengatasi rintangan, dan akhirnya berhasil setelah semua kerja keras. Pembatasan Lianzu Bintang 9 pada seni bela diri transenden tidak boleh terlalu dibesar-besarkan, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Itu tidak sekuat itu, tapi aku diam-diam telah diserang oleh dewa tertentu sejak aku masih kecil, memperparah kekuatan tautan 9 bintang, membuatku hampir mustahil untuk merasakan kekuatan bintang dan bulan. Apa yang dilakukannya, menurutmu akan terjadi? Mata indah Xing Yue berkedip. Tidak mungkin, siapa yang melakukannya? Kata Qin Zheng terkejut. Xing Yue menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa tidak lama setelah saya lahir, Dewa Istana Poseidon mengetahui bahwa saya dilarang. Pembuluh darah bela diri transenden saya 10 kali lebih sulit untuk dipecahkan daripada yang normal, dan mereka bahkan hampir membasmiku. Menyerah? Karena Lianzu Bintang 9 berhubungan erat dengan ilmu bela diri yang transenden, dan mereka tidak berani mengambil tindakan dengan mudah karena takut akan lebih merugikan saya, maka saya membalikkan keadaan, situasi dengan kesulitan meskipun sudah menyerah, dan sekarang aku benar-benar bebas. Qin Zheng memandang Xing Yue yang bersemangat dan menghela nafas dalam hatinya. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya bagi Xing Yue saat itu, betapa sakit dan penderitaannya. Kamu akan menjadi lebih baik di masa depan. Qin Zheng merasakan rasa kasihan yang hangat di hatinya dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Xing Yue ke dalam pelukannya. Xing Yue hampir secara refleks ingin melawan. Dia tidak terbiasa dipeluk oleh laki-laki, tapi dia hanya mengangkat tangannya dan meletakkannya, membiarkan Qin Zheng memeluknya. Merasakan dada yang hangat, detak jantung yang kuat, dan bintang-bintang dan bulan yang tertekan, saya teringat akan kesulitan, penderitaan, rasa sakit, dan penderitaan dalam pikiran saya. Wanita kuat itu akhirnya merasa sedih, dan air matanya tidak dapat lagi dikendalikan mengalir ke bawah. Dia memeluk Qin Zheng erat-erat, berharap dia bisa masuk ke dalam dada Qin Zheng, membiarkan dadanya yang lebar menghangatkan tubuh dinginnya dan merasakan kelembutan. Qin Zheng memeluk Xing Yue dengan lembut, dia tidak memiliki pikiran apapun, dan pikirannya sangat jernih. Mengenai pemahaman Xing Yue, dia juga tahu bahwa Xing Yue selalu kuat, dan tangisannya sekarang hanya berarti dia sudah terlalu lama bekerja. Hal ini membuatnya teringat akan tangisan yang memilukan namun hening ketika Putri Mo tidak punya pilihan selain menyerahkan dirinya kepada Fang Zongtian, tuan muda dari Balai Tianxia. Kedua wanita tersebut, yang bisa dikatakan sebagai salah satu dewa tertinggi di dunia manusia dan dewa di masa depan, menangis. Itu semua membuat Qin Zheng merasa sedih. Namun kenyataannya sangat dingin. Dalam waktu dekat, mereka pada akhirnya akan menjadi musuh yang mematikan. Sehat. Helaan napas panjang menginterupsi keduanya. Jantung Qin Zheng dan Xing Yue keduanya berdetak kencang. Mereka berbalik dan melihat bahwa bagian bawah batu bintang telah retak di beberapa titik. Peti mati bintang terlihat di celah itu, dikelilingi oleh bintang-bintang, dan di dalamnya tergeletak seorang anak muda laki-laki, yang sudah membuka matanya. Semangat sejati, Qin Zheng dan Xing Yue berseru. Mereka bereaksi hampir secara refleks. Xing Yue dengan cepat mundur, ketakutan oleh teror dari roh yang sebenarnya, sementara Qin Zheng berbalik untuk memblokir Xing Yue di belakangnya. Ketika gerakan mereka berhenti, Xing Yue berdiri di belakang, dia mundur hampir 10 meter dalam sekejap. Namun, melihat gerakan Qin Zheng, dia tiba-tiba berhenti mundur dan menatap pria yang dengan tegas menghalangi bagian depan perawakannya tidak terlalu tinggi, tapi di dalam hatinya dia sangat tinggi, seolah dia bisa melindunginya dari segala angin dan hujan.
Ketakutan akan roh sejati di hati Xing Yue tiba-tiba menghilang. Dia tiba-tiba tersenyum, berjalan ke sisi Qin Zheng dengan langkah yang sangat cepat, dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan mendengarkan pengaturan Anda." "Apakah kamu tidak takut?" kata Qin Zheng. "Selama kamu di sini, aku tidak akan takut. Paling buruk, aku akan mati bersamamu. Sepertinya aku dilahirkan berhutang padamu." Xing Yue tersenyum seperti bunga, tanpa rasa takut sama sekali. "Qin Zhengdao, baiklah, dengan kecantikan di sisiku, aku akan mati tanpa penyesalan." Mereka berdua berbicara dan tertawa, tetapi roh sebenarnya di peti mati bintang di dalam batu bintang tidak mengeluarkan suara apapun. Ketika mereka berhenti berbicara, Zhenling menghela nafas pelan, ada bentuk seni bela diri yang berada di luar batas kontak, dan bentuk seni bela diri yang sangat misterius sehingga bahkan saya tidak dapat melihatnya. "Anda seharusnya memilikinya, pergi segera setelah kamu selesai. Mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tapi sayang sekali saya harus tinggal." Darah Qin Zheng semakin mendidih. Sepertinya ada sedikit darah perak yang keluar dari tubuhnya, tapi itu tidak terlihat jelas. "Bahkan jika kami ingin pergi, apakah kamu setuju? Jika bunga bintang dipetik dan digunakan oleh kami, bukankah kamu akan gila?" "Aku akan membasmi kalian semua juga," kata Zhenling dingin. Qin Zheng mengejek, "Benarkah? Anda dan kiri Anda semua mencoba membasmi kami, jadi mengapa repot-repot menyuruh kami pergi dengan munafik? Peluang bertahan hidup apa yang Anda miliki? Itu tidak masuk akal." "Mendengus." Zhenling mendengus dingin. Suara ini jatuh ke telinga Qin Zheng, tapi itu seperti guntur yang meledak di telinganya. Qin Zheng sangat terkejut hingga dia hampir muntah darah, matanya menjadi hitam, dan dia tersandung mundur 2 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. "Aku benci sikapmu dalam berbicara." Zhenling berkata dengan dingin, "Saat itu, aku dibasmi oleh orang menyebalkan yang menyukai sikapmu terhadap orang lain. Hari ini, kamu bertingkah seperti orang itu, dan aku sangat tidak bahagia." "Kamu terbasmi saat itu." Hati Qin Zheng tiba-tiba tergerak, "Apakah kamu Fang Yifei?" Xing Yue juga berseru pada saat yang sama, "Kamu adalah Fang Yifei, penguasa kekaisaran." Keduanya saling memandang dan melihat kengerian di hati satu sama lain. Faktanya, sejak awal di alam dewa, banyak orang yang bertanya-tanya mengapa Fang Yifei, yang ditakdirkan untuk mati, mendobrak batas antara manusia dan dewa dan memilih mati di dunia manusia baginya untuk melakukan ini. "Masih ada orang yang mengingat nama ini," kata Zhenling lirih. Dia menyetujuinya. Qin Zheng dan Xing Yue sama-sama merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Batu bintang ini awalnya istimewa, mengandung esensi dari roh sejati yang paling liar di masa lalu. Sekarang telah diserap oleh roh sejati yang berubah menjadi Fang Yifei, mantan penguasa wilayah kekaisaran pada saat ini. Seperti apa? Apakah dia memiliki semua kualifikasi untuk menjadi Raja Dewa? Qin Zheng mau tidak mau memutar cincin hitam di jari telunjuk kirinya. Itulah satu-satunya dukungannya. Saya tidak tahu apakah dia terlalu terkejut sekarang dan tidak menyadarinya. Sekarang dia menyentuh cincin hitam itu dan menemukan bahwa cincin hitam itu sebenarnya membawa sedikit panas, tiba-tiba menemukan bahwa beberapa pola aneh muncul di cincin hitam, seperti gunung dan sungai. Air, kota, dan lautan terus berputar di cincin itu. "Kamu benar-benar Fang Yifei." "Ya, saya Fang Yifei." Zhenling perlahan duduk dari peti mati bintang. Sayangnya, Fang Yifei sekarang bukan lagi ras manusia, tetapi anggota klan Zhenling. Qin Zheng mencibir, "Jika kamu tidak ingin mati, untuk bertahan hidup, kamu secara alami bisa menjadi monster." Kali ini, roh sejati Fang Yifei tidak marah, tetapi berkata dengan tenang, "Betapa mulianya saya di Istana Dewa Manusia saat itu, berapa banyak kontribusi yang saya berikan kepada Istana Dewa Manusia, dan berapa banyak roh sejati yang saya basmi, tapi hasilnya bukan karena sedikit untuk masalah sepele seperti itu, saya dibasmi dengan kejam oleh anak dewa para dewa. Saya tidak tahu kenapa. Baru kemudian saya benar-benar mengerti bahwa itu karena saya tidak kuat cukup. Jika saya cukup kuat dan saya adalah penguasa para dewa, bahkan jika saya membasmi putra penguasa para dewa, dewa itu tidak berani menantang saya, jadi saya ingin membalas dendam." Dia dengan lembut membelai peti mati bintang itu. "Saat itu, saya menaklukkan 10 penjuru dunia ilahi dan memperoleh rahasia yang ditinggalkan oleh roh sejati paling gila dalam sejarah, dan akhirnya menyelesaikannya untuk saya. Benar saja, Anda akan mengandalkan kesempatan ini untuk menjadi Raja Dewa. Ini adalah tujuan hidupku, dan tidak ada yang bisa menghentikanku." Setelah Zhenling Fang Yifei mengatakan ini, dia perlahan mengangkat kepalanya, dengan sedikit kemarahan di wajahnya yang masih sangat muda, "Tapi kamu membuatku bergerak maju, turun." Qin Zheng dan Xing Yue tidak tahu bahwa bunga bintang adalah kuncinya.
Sangat disayangkan bunga bintang disempurnakan oleh Xing Yue untuk melengkapi seni bela diri transendennya. Bunga bintang sudah tidak banyak asalnya lagi, jadi sepertinya ini sangat membantu Anda, kata Xing Yue. Meski tidak berpengaruh sama sekali, itu milikku dan tidak ada yang bisa mengambilnya secara gratis. Siapapun yang berani menyentuh barang-barangku hanya akan mati, teriak Zhenling Fang Yifei. Setelah omelannya, kekuatan suci Biluo di sekitarnya segera mulai bergerak. Bahkan jika dia terlahir kembali setelah kematian dan menjadi roh sejati, dia masih bisa dengan bebas mengendalikan kekuatan kehidupan sebelumnya. Wajah Qin Zheng sedikit berubah, dan dia segera tahu bahwa dia dalam bahaya. Dia tidak bergeming karena alam Xing Yue jauh lebih tinggi. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya untuk memblokirnya dari hitam menjadi hitam. Warnanya putih, dan teratai Dewa 9 warna muncul dari permukaan, menyebarkan cahaya dan secara langsung menghentikan kekuatan Dewa Biluo yang berfluktuasi. Haha, ini benar-benar berhasil. Qin Zheng sangat gembira. Roh sejati Fang Yifei juga terkejut. Saat dia melihat cincin yang memutih, dia langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya dan berdiri dari peti mati bintang. Dari mana kamu mendapatkan cincin suci ini? Cincin suci. Nama ini cukup mengesankan. Qin Zheng melihat cincin yang memutih, gunung dan sungai yang muncul di atasnya telah hilang, dia hanya bisa melihat teratai suci 9 warna. Mendengar seruan Zhenling Fang Yifei dan gerakan terkejut saat berdiri, sebuah pikiran muncul di mata Xing Yue. Dia samar-samar menebak asal-usul cincin itu, dan berbisik ambil cincin itu, ini seharusnya menjadi harta yang kuat dari alam ilahi yang lahir untuk menahan semangat sejati. Qin Zheng telah lama curiga bahwa cincin itu memiliki efek khusus pada roh sejati, jadi ketika dia melihat reaksi roh sejati Fang Yifei, dia tanpa sadar meraih cincin itu dengan erat. Intuisinya memberitahunya bahwa benda ini mungkin sangat tidak biasa. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan cincin suci itu? Roh sejati Fang Yifei berkata dengan dingin. Kenapa aku harus memberitahumu? Qin Zheng mencibir. Apakah kamu ingin mati? Suara Zhenling Fang Yifei dingin, dan kekuatan suci Biluo di sekitarnya tiba-tiba melonjak, seolah-olah langsung berubah dari air laut yang tenang menjadi semburan yang dapat membanjiri langit dan bumi, mengeluarkan suara menderu, yang mana sangat kuat, berguling-guling di sekitar Qin Zheng dan keduanya. Mengatakan bahwa Qin Zheng dan Xing Yue tidak takut berarti menyombongkan diri. Kekuatan seperti itu, belum lagi mereka berdua, bahkan 100 dari mereka tidak dapat menahannya. Itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh penguasa tingkat kaisar. Namun keduanya juga tahu bahwa mundur adalah kematian. Daripada melakukan itu, lebih baik bersikap lebih keras. Qin Zheng bahkan secara langsung mengirimkan energi sebenarnya ke dalam ring, berharap dapat menstimulasi cincin tersebut. Tanpa diduga, cincin itu tidak menyerap kekuatan Qin Zheng sama sekali dan langsung menolaknya. Namun, teratai Dewa 9 warna yang muncul dari cincin itu sendiri mekar dengan cahaya redup, seolah berubah menjadi benang sutra lembut, terbang maju mundur, menarik. Qin Zheng, Zheng He Xing Yue membungkusnya, menghalangi erosi kekuatan suci Biluo. Hehe, kamu sepertinya tidak bisa menyakiti kami. Xing Yue tanpa sadar memeluk lengan Qin Zheng, menjulurkan kepalanya, dan berkata kepada Zhenling Fang Yifei sambil tersenyum. Wajah roh sejati Fang Yifei kembali ke keadaan sumur kuno, dan matanya sedalam sumur kuno. Jangan berpura-pura tenang. Semakin tenang kamu, semakin aku yakin kamu pasti takut dengan cincin ini. Jika tidak, kamu bisa membasmi kami dan mengambilnya. Xing Yue mulai menggunakan kefasihannya, dan Anda juga dapat melihat bahwa cincin ini memiliki asal-usul yang baik. Anda tahu, kami tidak harus mengendalikannya, tetapi begitu kekuatan roh sejati Anda terlalu kuat, ia akan segera bereaksi dan datang untuk melindungi Anda kekuatan. Apa artinya ini? Hanya ada dua kemungkinan, satu kemungkinan untuk Mu Fang Yifei, kemungkinan lainnya adalah untuk semua roh sejati. Qin Zheng menambahkan itu telah membasmi semangat sejati. Xing Yue terkekeh dan berkata, jadi, apa yang disebut cincin suci ini digunakan untuk membasmi roh sejati? Omong kosong. Roh sejati Fang Yifei berteriak dengan dingin. Kamu marah? Kamu berdalih. Xing Yue mengulurkan jarinya yang seperti batu giok dan menunjuk ke roh sejati Fang Yifei. Kamu harus mengakuinya. Jika kamu ingin menyangkalnya, kamu dapat segera menghancurkan perlindungan cincin suci ini pada kita. Mata dalam roh sejati Fang Yifei bersinar dengan cahaya dingin. Kamu ingin mati. Xing Yue terkikik dan berkata, ya, aku ingin mati. Ayo basmi aku. Ayo, ayo. Roh sejati Fang Yifei mendengus dingin dan memandang Qin Zheng, kamu juga ingin mati. Tidak buruk mati dengan wanita cantik di sisimu. Qin Zheng tidak bisa melihat semangat sebenarnya.
Aku akan membantumu. Roh sejati Fang Yifei meraung marah dan menjabat tangannya. Dalam sekejap, semua kekuatan suci Biluo di lembah Biluo beraksi, dan langsung berubah menjadi pedang dewa besar, membelah langit dan bumi, dan menebas kekuatan pelindung cincin itu. Gerakan seperti itu segera mengingatkan bajak laut naga laut yang beroperasi di pinggiran. Bajak laut naga laut mengalami sakit kepala. Meskipun dia memiliki vena bela diri pemakan naga bintang dan dapat memasuki lembah Biluo, dia tidak dapat mencapai bagian terdalam. Dia hanya dapat berkeliaran di tingkat menengah menemukan bahwa kekuatan suci Biluo telah diambil sekaligus. Bajak laut naga laut sangat gembira. Dia, yang selalu berhati-hati, tidak langsung bergegas masuk pada saat yang sama. Naga bintang terbentuk dan terbang di bawah kakinya, menjaganya dan mencegahnya agar tidak lengah dengan kembalinya kekuatan suci Biluo. Dengan cara ini, bajak laut naga laut bergegas menuju kedalaman lembah Biluo, tapi kecepatannya tidak terlalu cepat, dia adalah orang yang relatif berhati-hati. Pada saat ini, pedang dewa yang dibentuk oleh pengumpulan kekuatan Dewa Biluo memiliki panjang 100 meter dan lebar 30 meter. Pedang itu memancarkan kekuatan dahsyat dan jatuh dengan deras seperti membelah langit dan bumi. Mata roh sejati Fang Yifei tajam dan dia mengambil tindakan tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia benar-benar berniat membasmi. Penampilannya juga membuat Qin Zheng dan Xing Yue agak khawatir. Lihatlah kekuatan serangannya. Ini adalah kekuatan dunia dewa. Mustahil untuk menandinginya di dunia manusia, jadi tidak masuk akal apakah mereka berdua mengambil tindakan. Mungkin aku benar-benar akan mati. Xing Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berpegangan pada lengan Qin Zheng. Qin Zheng tersenyum dan berkata, saya tidak percaya cincin ini bisa sesederhana itu. Pasti ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Dia mengatakan ini, tapi dia cukup khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun, Qin Zheng benar-benar tidak tahu banyak tentang cincin ini, dan dia tidak mempelajarinya secara menyeluruh untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, yang tidak perlu dia khawatirkan adalah skenario terburuk penggunaan tongkat bela diri ilahi tak terbatas. Kekuatan suci Biluo membelah langit dan menghantamnya. Pedang ini mengenai kekuatan pelindung cincin itu, dan segera merusak perisai cahaya pelindungnya. Sebaliknya, setelah pedangnya jatuh, aura yang sama mengejutkannya keluar dari ring. Pola teratai Dewa 9 warna yang muncul di permukaan tertutup dan kemudian terbuka lagi, dan bayangan Dewa Samar muncul di dalamnya. Retakan, cincin itu pecah dan berubah menjadi pecahan, dan semua esensinya hilang ke dalam bayangan buram. Desahan samar keluar, bayangan ilahi ini tumbuh dengan cepat, mencapai ketinggian 2 meter dalam sekejap mata. Bayangan itu terlepas dari perisai cahaya pelindung dan melayang di udara. Ia memiliki rasa pesona di sekujur tubuhnya dan memancarkan aura spiritual yang samar. Cukup ketuk dengan santai. Lihatlah pedang dewa yang dipadatkan dengan kekuatan Dewa Biluo. Pedang itu segera hancur dan berubah menjadi kekuatan Dewa Biluo lagi, menyebar di lembah Biluo. Ini adalah kesadaran spiritual terakhir yang saya tinggalkan di dunia manusia dan dunia dewa. Saya pikir saya bisa melewati kesulitan dan menggunakan garis keturunan Qin Zheng untuk menyusun kembali jiwa saya dan meregenerasinya. Saya tidak menyangka hal itu pada akhirnya akan mengarah pada kehancuran. Kata Shenying dengan sedikit ketidakberdayaan. Qin Zheng tercengang saat mendengar ini. Bayangan ilahi ini sebenarnya ingin menggunakan garis keturunannya untuk dilahirkan kembali. Sedikit kesadaran spiritual, apa maksudnya? Rahasia dan misteri apa yang tersembunyi di garis keturunannya? Qin Zheng kagum di dalam hatinya. Yang agak mengejutkannya adalah dengan kelihayan Xing Yue, dia pasti akan menyadari bahwa garis keturunannya berada di luar imajinasi karena perkataan Shenying. Akibatnya, ekspresi Xing Yue tidak menunjukkan fluktuasi sama sekali, dan malah terlihat normal melihat bolak-balik. Qin Zheng terdiam beberapa saat karena diabaikan seperti ini. Haha, Fang Yifei, roh sejati, tertawa terbahak-bahak saat dia melihat sosok dewa yang kabur itu. Senyumannya sedikit gugup. Qin Zheng dan Xing Yue bingung ketika mereka tertawa. Pada saat ini, Qin Zheng dan Xing Yue tampaknya menjadi penonton. Kamu akhirnya kalah. Roh sejati Fang Yifei menunjuk ke arah bayangan dewa. Saya memang kalah, dan saya kalah total. Shenying sangat tenang, tidak kesal sama sekali, dan tidak marah karena diejek. Dia sangat tenang, tapi dia tidak kalah sepenuhnya. Dia bisa saja bersatu kembali dan bertarung lagi. Dia terlahir kembali dan menyerang tahta Raja Dewa, namun akibatnya, dia dipukuli berkeping-keping dan menghilang sepenuhnya antara langit dan bumi. Hanya sebagian dari esensi dan misterinya yang tersebar di dunia manusia dan dewa. Mereka diperoleh oleh beberapa orang, tetapi sulit untuk muncul kembali. Kecemerlangan dari roh gila.
Roh sejati Fang Yifei menatap bayangan ilahi untuk waktu yang lama sebelum berkata, kita semua dapat bertahan hidup tanpa mengambil tindakan. Anda masih memiliki kesempatan untuk menyusun kembali jiwa Anda dan dilahirkan kembali. Shenying berkata dengan tenang, tidak mungkin. Kapal induk yang dapat membawaku telah dihancurkan. Dia melihat ke langit dan menghela nafas, aku pada akhirnya akan mati total. Pembawa, aku tidak percaya mereka tidak memiliki harta untuk memuaskanmu. Wanita itu melampaui seni bela diri, dan asal-usulnya luar biasa. Aku merasakan aura istana Poseidon dari tubuhnya. Dia pasti dari Poseidon istana di alam dewa, dan dengan seni bela diri tingkat ini, harta di tanganmu sungguh mencengangkan, dan pasti ada sesuatu yang bisa memuaskanmu, kata Zhenling Fang Yifei. Saat ini, Qin Zheng dan Xing Yue sudah mendengarnya. Semangat asli Fang Yifei ketakutan. Dia takut mati. Fang Yifei, penguasa kesuksesan besar tingkat kekaisaran, pernah menjadi salah satu dari 10 penguasa teratas di alam dewa yang memiliki harapan terbesar untuk menjadi penguasa dewa. Kamu dulunya memang luar biasa, tapi sayangnya levelmu masih terlalu rendah, dan kamu tidak dapat mengakses hal-hal pada level dewa penguasa. Lagi pula, penglihatanmu terbatas. Itu terlalu rendah, hampir tidak mengetahui siklus hidup dan mati. Ada sikap menghina dalam nada bicara Shenying, tapi dia mengatakannya begitu, tentu saja, seolah-olah dianggap remeh, yang membuat Zhenling Fang Yifei merasa sangat sedih. Roh sejati Fang Yifei berteriak dengan marah jika itu masalahnya, lalu bagaimana anak ini dapat membantumu? Tidak peduli apa yang baru saja kamu katakan, garis keturunannya dapat membantumu menyatukan kembali jiwamu. Menurutmu, siapa di antara dua pemuda ini yang memiliki masa depan lebih kuat? Kata Shenying dengan tenang. Tentu saja dia adalah wanita yang melampaui seni bela diri. Roh sejati Fang Yifei bahkan tidak memikirkannya. Shenying mengangguk, ya, semua orang berpikir begitu. Setelah seni bela diri transenden dan seni bela diri takdir menjadi dewa, mereka akan menjadi dua yang paling kuat di antara para dewa. Dan Qin Zheng ini, sebelum 3 pembuluh darah bersatu, paling banyak di sana adalah peluang tertentu untuk menjadi dewa, tetapi siapa yang dapat mengetahui bahwa dengan menyatukan 3 pembuluh darah dan melapiskan esensi misterius darah, dan mengintegrasikan rahasia senjata ilahi tertinggi, pembuluh darah bela diri Qin Zheng menjadi begitu tidak terduga sehingga bahkan saya bisa jangan menilai dia. Masa depan bukan lagi sesuatu yang bisa Anda dan saya nilai. Roh sejati Fang Yifei terkejut, maksudmu, Qin Zheng memiliki 3 arteri bela diri. Setelah ketiga arteri itu disatukan, mereka pada gilirannya memiliki dampak besar pada garis keturunannya, sehingga membantu Anda. Kamu tidak bodoh, kamu dapat menemukan hubungan batin dari kata-kataku. Shenying berkata dengan ringan, itu benar, 3 meridian bersatu menjadi satu, menciptakan arteri bela diri yang misterius. Arteri bela diri yang misterius ini telah menjadikannya sudah misterius. Garis keturunan telah mengalami transformasi lagi, mencapai tingkat yang menurutku bahkan para dewa pun tidak dapat melihatnya. Percakapan antara Shenying dan roh asli Fang Yifei mengejutkan Qin Zheng. Dia tidak menyangka akan mengalami perubahan seperti itu, tetapi dia sendiri tidak mengetahuinya. Garis keturunan menyatukan ketiga pembuluh darah secara ekstrim, membentuk pembuluh darah bela diri yang misterius. Pembuluh darah bela diri ini kemungkinan besar akan menggemparkan dunia. Meskipun saya tidak tahu apa itu secara spesifik, diketahui bahwa 4 pembuluh darah bela diri yang sekarang tidak ada bandingannya memiliki kekuatan magis sebelum terbentuk. Misterinya benar-benar menakutkan. Vena bela diri misterius ini sebenarnya sangat kuat sehingga membantu garis keturunan untuk bertransformasi lagi. Tidak heran garis keturunan selalu berwarna putih keperakan dan tidak pernah berubah, dan transformasinya sangatlah sulit. Qin Zheng merasa ngeri, dan Xing Yue juga tercengang. Dia tahu bahwa kedua orang ini sama sekali tidak perlu berbohong dalam percakapan mereka. Pada level mereka, konspirasi, penggunaan lingkungan, dan penggunaan pengalaman hampir tidak berguna, karena kedua belah pihak sangat kuat dalam hal ini, jadi apa yang terjadi? Yang penting adalah pertarungan kekuatan yang sebenarnya. Sama sekali tidak perlu berbohong. Pembuluh darah bela diri itu misterius dan garis keturunannya sangat aneh sehingga bahkan para dewa pun tidak bisa melihatnya. Apakah Qin Zheng benar-benar akan menjadi lebih kuat di masa depan? Setelah seni bela diri transenden saya menjadi dewa, saya akan setara dengan seni bela diri takdir Putri Mo dan berbagi puncak para dewa. Mungkinkah begitu Qin Zheng menjadi dewa, dia masih bisa melampaui semua dewa? Xing Yue merasa agak tidak nyaman. Dia telah lama mengembangkan mentalitas bahwa di masa depan dia akan menjadi yang tertinggi dan paling setara dengan Putri Mo. Konsep ini telah tertanam dalam hatinya selama 20 tahun.
Tiba-tiba mendengar bahwa seseorang mungkin ingin mengesampingkannya membuat Xing Yue sedikit tidak nyaman, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Zheng, dan melihat bahwa Qin Zheng setenang sebelumnya, tanpa perubahan di wajahnya. Detak jantung dan aliran darahnya normal, mau tidak mau dia menghela nafas dalam hatinya, dia jelas lebih rendah dalam aspek ini. Menarik napas dalam-dalam, Xing Yue juga menjadi tenang. Keduanya memandangi sosok dewa. Hingga saat ini, mereka masih belum mengetahui identitas spesifik dari Shenying. Apakah aku bodoh? Kamu tidak jauh lebih baik dariku ketika kamu berada dalam kondisi paling mulia, tapi sekarang kamu ada di depanku, berpura-pura menjadi Raja Dewa, dan mendikteku. Roh sejati Fang Yifei mencibir. Shenying berkata dengan tenang, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Anda telah bercampur dengan esensi dari roh sejati yang paling gila. Pemikiran Anda sudah berbeda dari diri Anda yang asli. Oleh karena itu, sudut pandang masalah, cara pemahaman, dan tingkat pemahaman semuanya telah mengalami perubahan mendasar. Dia ternyata sangat tenang, kamu mengira aku akan mati total, jadi aku masih tertarik untuk mengejekmu, dan mengolok-olokmu. Pipi roh sejati Fang Yifei berkedut saat diberitahu hal ini. Memang benar demikian adanya. Apa yang kamu inginkan? Zhenling Fang Yifei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Bayangan itu berkata kematian. Roh sejati Fang Yifei berkata dengan marah, kamu tidak ingin mencoba untuk melihat apakah kamu masih bisa bertahan. Saya tidak akan mencobanya lagi. Jika saya masih hidup, roh sejati yang paling gila akan terlalu kesepian. Shenying menghela nafas dengan emosi yang tak terbatas. Saat itu, roh sejati yang paling gila memprovokasi umat manusia, bersumpah untuk menjadi Raja Dewa, dengan gila-gilaan menekan umat manusia, dan menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya pada umat saya. Hal ini memberi saya motivasi untuk menciptakan semacam seni bela diri yang dirancang khusus untuk membasmi roh sejati. Saya berhasil menciptakan sutra teratai ilahi 9 warna menggunakan seni bela diri ini untuk membasmi roh-roh sejati dengan gila-gilaan. Tapi pada akhirnya, siapa yang paling memahamiku? Hanya roh yang paling gila, dan siapa yang bisa memahaminya, hanya aku orang-orang yang paling memahami satu sama lain. Yang satu sudah mati, yang lain membosankan untuk dijalani. Qin Zheng dan Xing Yue tercekik saat mendengar ini. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa sosok dewa ini sebenarnya adalah pendiri sutra teratai ilahi 9 warna, salah satu dari 3 sutra utama seni bela diri. Penguasa 3 generasi aliansi ilahi. Liga para dewa telah ada sejak lama, namun generasi pertama dimulai pada pertengahan era kekacauan, dan era kekacauan baru berakhir hingga generasi ke-10 dari penguasa Liga Dewata lahir. Tentu saja, Liga Dewa awal bukanlah kekuatan super di dunia manusia dan dewa, mereka hanya bisa dianggap sebagai kekuatan yang baik. Apa yang kamu katakan itu semua omong kosong, siapa yang ingin mati, teriak Zhenling Fang Yifei. Shenying terkekeh dan berkata, kamu tidak percaya padaku, tapi itu tidak masalah, kamu dan aku akan mati. Jadi kenapa kita tidak pergi sekarang? Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan melangkah menuju roh sejati Fang Yifei. Roh sejati Fang Yifei meraung dengan marah, saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Mereka mengatakan Anda membuka sutra teratai 9 warna hanya untuk membasmi roh yang sebenarnya, tetapi Anda mungkin tidak dapat menyakiti saya. Anda hanya punya sedikit kesadaran spiritual. Dia sangat marah sehingga dia ingin mengerahkan kekuatan suci Biluo. Siapa yang tahu bahwa kekuatan suci Biluo sama sekali tidak berada di bawah kendalinya, dan tidak ada fluktuasi sama sekali. Kenapa? Zhenling Fang Yifei meraung. Bayangan ilahi tidak menjawab, tetapi mundur dengan berat. Perisai energi segera terbentuk di sekitar kedua orang itu, menutupi mereka sehingga Qin Zheng dan Xing Yue tidak dapat melihat bagaimana mereka bertarung. Mereka berdua juga tahu bahwa bukan karena mereka sengaja tidak diizinkan untuk melihatnya, tetapi karena level mereka terlalu tinggi. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, akibat dari kekuatan itu mungkin bisa menghancurkan ratusan ribu orang bermil-mil jauhnya, jadi mereka harus ditahan. Kekuatan seperti itu, dampaknya tidak akan menyebar, dan karena kekuatannya terlalu kuat, bahkan mata Dewa Qin Zheng tidak dapat melihatnya. Pertarungan sengit di dalam topeng itu sangat sengit, dan jeritan terdengar dari waktu ke waktu. Qin Zheng dan Xing Yue terlalu ingin membantu. Di saat yang sama, bajak laut naga laut memasuki tempat ini dengan panik. Awalnya, roh sejati Fang Yifei menggunakan kekuatan suci Biluo untuk menyerang kekuatan penjaga cincin. Tidak ada lagi kekuatan suci Biluo di lembah Biluo. Bajak laut Hailong mengambil kesempatan untuk bergegas masuk. Bajak laut Hailong terkejut sampai mati dan hampir mati. Xinglong juga hampir meledak, tapi untungnya,
Xinglong memiliki hubungan yang cerdas dengan kekuatan suci Biluo, dan tidak ada hal sulit yang terjadi. Setelah menenangkan diri, bajak laut Hailong mengingat perubahan abnormal pada kekuatan suci Biluo. Tidak hanya dia tidak memilih untuk mundur, dia bahkan menjadi lebih bertekad untuk masuk. Jadi bajak laut naga laut perlahan mendekati lapisan terdalam lembah Biluo. Qin Zheng dan Xing Yue sama sekali tidak menyadarinya. Mereka tidak lagi berpikir tentang bajak laut naga laut. Pikiran mereka dipenuhi dengan keterkejutan mendalam yang disebabkan oleh percakapan antara Shen Ying dan Zhenling Fang Yifei. Qin Zheng. Xing Yue memanggil dengan lembut. Qin Zheng terbangun dari linglungnya dan menatap Xing Yue. Kedua orang itu saling memandang, merasa seperti mereka terlahir kembali setelah bencana. Jika cincin itu tidak pecah dan bayangan ilahi muncul, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Meskipun Qin Zheng merasakan bela diri ilahi yang tak terbatas, tongkat seni juga memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Roh sejati Fang Yifei levelnya terlalu tinggi. Anda mungkin tidak takut dengan senjata ilahi tertinggi, dan jika Anda mengaktifkan senjata ilahi ini, Anda akan berisiko membayar harganya dengan nyawa Anda. Haruskah kita melarikan diri? Kata Xing Yue. Bukan ide yang baik untuk mengambil jalan ini. Apa yang akan dipikirkan oleh pemimpin 3 generasi aliansi ilahi tentang kita jika dia menang? Tapi bagaimana jika dia gagal? Kata Xing Yue. Qin Zheng menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Saya pernah memiliki vena bela diri teratai ilahi 9 warna, dan saya juga telah menyaksikan cincin itu membasmi roh yang sebenarnya. Saya tahu dengan sangat jelas bahwa bayangan ilahi ini seharusnya secara alami dapat dengan cepat menahan roh yang sebenarnya, roh sejati. Jika Fang Yifei bukanlah roh sejati, tetapi dewa dari kehidupan sebelumnya, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Xing Yue mengerang dan berkata sambil tersenyum, 3 meridianmu telah bergabung menjadi satu. Arteri bela diri macam apa yang telah terbentuk? Katakan padaku. Jangan beritahu aku. Membosankan. Kita hidup dan mati bersama. Pelit sekali bahkan untuk tidak mengatakan ini. Xing Yue melepaskan lengannya dan berkata tidak puas. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Shen Ying? Dia juga tidak tahu. Qin Zheng berkata, sebenarnya, saya sendiri tidak tahu. Jika saya tahu, saya akan lebih bertekad tentang jalan yang harus diambil di masa depan. Xing Yue berkata dengan heran, kamu benar-benar tidak tahu. Qin Zheng menggelengkan kepalanya. Mungkin aku tahu seperti apa seni bela dirimu, tanya Xing Yue. Itu belum berevolusi. Saat ini, itu terlihat seperti mahkota dewa. Kamu belum berevolusi. Xing Yue terkejut, apakah kamu tidak memiliki kekuatan magis seni bela diri? Qin Zheng tahu ya, 4 kekuatan magis seni bela diri yang hebat. Xing Yue langsung tercengang. Seni bela diri yang belum sepenuhnya berevolusi masih dapat mengembangkan 4 kekuatan magis utama seni bela diri. Seni bela diri macam apa ini? Tampaknya sangat tidak normal. Aku juga tidak tahu. Mata Qin Zheng beralih ke 2 orang yang bertarung sengit di penghalang cahaya. Pada saat ini, mereka telah mencapai momen kritis, dan benturan kekuatan menjadi semakin sengit. Xing Yue juga menekan rasa penasarannya dan menoleh. Ledakan. Tiba-tiba, perisai cahaya itu tiba-tiba meledak. Badai energi segera menyapu sekeliling, tetapi segera setelah menyebar, sosok dewa yang samar-samar menangkapnya, dan kekuatan kekerasan berhenti, dan semuanya kembali normal. Melihat roh asli Fang Yifei, dia langsung jatuh terlentang dan jatuh ke tanah. Saat terjatuh, tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Gemuruh. Garis keturunan Qin Zheng tiba-tiba berubah, dan kekuatan magis garis keturunan baru lahir sesuai dengan itu. Itu secara alami memasuki ingatannya, memungkinkan dia untuk mengingatnya dengan jelas dalam pikirannya. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini. Pada saat ini, baik Qin Zheng dan Xing Yue sedang menatap Shen Ying, pemimpin generasi ketiga aliansi ilahi yang dulunya mulia. Kamu baik-baik saja. Pemimpin generasi ketiga dari aliansi ilahi menoleh untuk melihat ke arah Qin Zheng. Awalnya aku berharap untuk terlahir kembali dengan bantuan darahmu, tapi sekarang akan selamanya. Senior, kata Qin Zheng. Pemimpin aliansi ilahi generasi ketiga melambaikan tangannya, jangan bicara, dengarkan aku. Aku tidak punya banyak waktu. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan punya kesempatan. Subjek dan berkata, monumen para dewa dihancurkan dan aturan surga diubah, kuil pengadilan suci dihancurkan, tetapi jalan untuk menjadi dewa tidak akan berhenti, semuanya adalah jalan yang mapan, bahkan mereka yang dilahirkan sebelumnya dihancurkan, mereka semua akan muncul kembali di era menjadi dewa, dan Anda, Qin Zheng, mungkin menjadi keberadaan yang tidak pasti, jadi Anda harus berhati-hati, beberapa orang tidak membiarkan orang seperti itu ada.
Bencana terbesar dalam hidupmu terletak pada Xing Yue dan Putri Mo. Kedua wanita ini memiliki seni bela diri yang transenden dan seni bela diri takdir. Mereka seharusnya bertanggung jawab atas para dewa bersama-sama dan menjadi penguasa para dewa dan surga dan namun, mereka tidak melakukannya. Itu adalah musuh yang menentukan, dan sulit untuk dihancurkan. Akhirnya, aku akan memberimu peringatan, hati-hati. Suara Senying, pemimpin 3 generasi aliansi ilahi, tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan bagian terakhir dan terpenting. Tentu saja, ini adalah penghentian mendadak bagi Xing Yue hati-hati, tapi dia melihat aku mendengar bibir bayangan dewa bergerak, dan mereka pasti sedang berbicara. Mereka hanya menggunakan teknik rahasia khusus sehingga hanya Qin Zheng yang bisa mendengarnya, tapi dia tidak bisa hatinya. Apa peringatan terakhirnya, jelas merupakan kalimat terakhir dari bayangan ilahi yang sepenuhnya menghilang antara langit dan bumi. Qin Zheng secara alami mendengar apa yang diperintahkan oleh bayangan ilahi kepadanya untuk diwaspadai, tetapi setelah mendengarkannya, dia tercengang dan berdiri di sana dengan linglung perhatikan itu, seolah-olah seseorang telah memberikan mantra imobilisasi padaku. Halo, Xing Yue lah yang mendorongnya dengan keras. Qin Zhengcai yang tertegun mengangkat kepalanya dengan bingung dan menatap Xing Yue. Untuk sesaat, dia masih sedikit bodoh. Pemimpin generasi ketiga dari aliansi ilahi telah tiada, kata Xing Yue. Qin Zheng segera melihatnya, dan benar saja, pemimpin generasi ketiga aliansi ilahi telah benar-benar menghilang, dan hanya ada pecahan cincin hitam di tanah yang telah mengikutinya sejak lama tetapi belum sepenuhnya hilang, mempelajarinya dan tidak tahu kegunaannya. Dia berlutut dan dengan lembut mengambil pecahannya. Ini adalah akhir dari generasi penguasa sebelumnya, penguasa paling kejam di bawah para dewa dan Raja Ibel 15 di dunia dewa. Betapapun mulianya, pada akhirnya akan menjadi debu menjadi debu, debu menjadi debu. Jika Anda menginginkan keabadian, Anda hanya bisa menjadi dewa. Qin Zheng berdiri dan mendekati batu bintang. Di dalam batu bintang itu ada peti mati bintang tempat roh sejati Fang Yifei berbaring. Dia menaburkan pecahan cincin di dalamnya dan berkata dengan lembut, senior, kamu telah menghabiskan hidupmu membasmi yang sebenarnya semangat. Tapi kamu menjadi musuh terbesarmu dan sahabatmu dengan semangat sejati yang paling liar. Sekarang kamu telah menuju keabadian, kamu bisa melepaskan dendammu dalam hidup. Setelah menyebarkan pecahan cincin, dia mengulurkan tangannya, meraih kedua sisi celah batu bintang, dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Kegentingan, batu bintang itu ditekan kuat-kuat olehnya dan ditutup kembali. Qin Zheng dipenuhi dengan emosi ketika dia melihat sisa batu bintang setinggi 50 meter. Kamu cukup sentimental. Xing Yue sudah lama tidak peduli dengan hal ini. Faktanya, dia ditekan dari seni bela diri di tahun-tahun awalnya dan mengalami terlalu banyak kekejaman berdarah dingin, yang membuat hatinya sangat dingin dan keras. Bukanlah orang yang berhati kalajengking, tapi sejauh ini dia telah patah hati oleh tidak lebih dari 3 orang, jadi melihat kematian total pemimpin generasi ketiga dari aliansi ilahi tidak berdampak sama sekali padanya. Sebaliknya, Qin Zheng tumbuh di bawah asuhan Raja Donghai Qin Guxing sejak dia masih kecil. Terlepas dari apakah Qin Guxing menggunakannya atau tidak, dia mengembangkan mentalitas yang relatif sederhana pada saat itu. Saya hanya merasa sedikit emosional. Qin Zheng menatap ke langit, jika kamu tidak menjadi dewa, tidak peduli betapa mulianya itu, semuanya akan berakhir. Jadi kita harus menjadi dewa. Bunga indahku ini tidak mau layu. Mata Xing Yue yang berbicara berkedip dan membuat orang terpesona. Qin Zheng tidak bisa menahan senyum dan berkata, mengapa tiba-tiba aku merasa seperti bertatap muka dengan Xiaodi? Xing Yue memeluk lengan Qin Zheng lagi dan berkata, hei, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Jika Anda menganggap saya sebagai teman, jangan tanya pemimpin generasi ketiga dari aliansi ilahi apa yang terakhir kali dia minta agar saya berhati-hati. Qin Zheng tidak terpengaruh oleh sikap lembut ini dan mengajukan permintaan secara langsung. Membosankan, Xing Yue mengesampingkan lengan Qin Zheng dan bersenandung, aku tahu kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu tidak cukup berteman. Qin Zheng menghela nafas, ini masalah hidup dan matiku. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Ketika Xing Yue mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan hidup dan mati Qin Zheng, dia juga menjadi serius. Jika ini sangat serius, jangan beritahu siapapun. Jika Anda memberitahu saya, selalu ada kemungkinan itu akan menyebar. Ngomong-ngomong, kamu juga tidak diperbolehkan memberitahu Putri Mo, kamu harus memperlakukan kami berdua dengan adil. Pemimpin 3 generasi aliansi ilahi telah mengatakan bahwa mengenai situasi spesifik kami berdua, kamu tidak diperbolehkan untuk memihak padanya hanya karena kamu pernah mengaguminya. Mari kita bicarakan masalah ini nanti. Qin Zhengyi mengerutkan kening,
tidak mau terlalu memikirkan masalah ini. Sebagai orang seperti Qin Zheng, yang terbaik adalah menangani semuanya dengan baik. Jika tidak, dia setidaknya harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Namun, musuh bebuyutan Xing Yue dan Putri Mo membuatnya secara tidak sadar tidak ingin memikirkannya dan menginginkannya untuk menghindarinya. Dia juga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Xing Yue juga tahu bahwa Qin Zheng berada dalam dilema, yang membuatnya sangat bahagia. Bagaimanapun, Qin Zheng dan Putri Mo dulunya sangat dekat. Setelah itu, hati Qin Zheng masih sedikit gelap akan memihak Putri Mo tanpa ragu-ragu. Setidaknya hubungannya dengan Qin Zheng tidak begitu dekat. Setidaknya mereka hanya berteman. Keduanya tidak berniat tinggal di sini. Di lembah Bilwo ini, mereka telah mengalami terlalu banyak pengalaman, terutama sejak garis keturunan Qin Zheng akhirnya menyelesaikan kondensasi kekuatan magis garis keturunan keempat. Namun, yang mengecewakan Qin Zheng adalah kekuatan magis garis keturunan keempat tampaknya tidak terlalu kuat. Secara logika, pada level berapakah roh sejati Fang Yifei? Kematian yang dibawanya ke Qin Zheng mungkin karena kekuatan magis garis keturunan terkondensasi lebih kuat, dan bahkan beberapa kekuatan magis garis keturunan terkondensasi sekaligus. Tetapi hasilnya hanya satu garis keturunan, kekuatan magis terkondensasi, dan ternyata tidak terlalu kuat, dan bahkan terasa sedikit lemah. Kekuatan magis garis keturunan ini disebut tali ilahi yang mengikat. Seperti namanya, bisa memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk rantai dan mengikat manusia. Jika lawannya kuat, bisa langsung dipatahkan. Qin Zheng sangat kecewa dengan kekuatan magis yang mengikat para dewa. Tapi lihat tiga kekuatan magis sebelumnya, yang satu jelas lebih berguna dari yang lain, kenapa yang ini lemah? Qin Zheng memikirkannya, dan satu-satunya harapannya adalah kekuatan magis garis keturunan ini dapat diubah. Mungkin tali pengikat dewa masih pada tingkat rendah dan perlu diubah. Tentu saja kekuatan magis garis keturunan ini juga memiliki kelebihan, yaitu tidak seperti tiga kekuatan magis garis keturunan pertama yang membutuhkan bantuan harta yang sangat kuat untuk menyempurnakannya. Dia tidak perlu mempraktikkannya dan dapat menggunakannya sekarang, tetapi penggunaannya sepertinya tidak terlihat jelas. Ayo pergi, tidak ada gunanya tinggal di sini. Xing Yue mengangguk. Keduanya melompat ke udara. Pada saat ini, mereka tidak tahu apakah itu karena pemimpin generasi ketiga dari aliansi ilahi sehingga mereka tidak perlu mengerahkan kekuatan apapun. Dan kekuatan ilahi Bilwo tidak akan melakukannya, serang mereka. Dan mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan suci Bilwo telah mulai melemah, dan mungkin diperlukan waktu kurang dari 100 tahun untuk menghilangkannya sepenuhnya. Hati Qin Zheng sedikit bingung. Peringatan yang diberikan kepadanya oleh pemimpin tiga generasi aliansi ilahi membuatnya sulit untuk tenang untuk sementara waktu, jadi dia tidak pergi untuk berbicara dengan Xing Yue, tetapi hanya terbang ke depan, memikirkan pikirannya. Keduanya terdiam beberapa saat. Xing Yue memandang Qin Zheng dari satu sisi, dia tidak terlalu tampan, tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa Qin Zheng sangat menawan. Pikirannya terus mengingat kembali saat roh sejati Fang Yifei muncul. Dua adalah alasan mengapa dia dikejar dan disembunyikan di lembah Bilwo itu juga karena keinginannya untuk menghubungi batas Lianzu Bintang 9 dan memperingatkan roh sejati Fang Yifei. Zheng memiliki 3 atau 4 alam, tetapi ketika menyangkut hidup dan mati, dia memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu, sementara Qin Zheng, sebaliknya, berdiri di depannya. Xing Yue, yang dulunya baik hati dan memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain, tetapi menjaga jarak di dalam hatinya, entah kenapa merasa terharu dan memiliki rasa ketergantungan untuk pertama kalinya. Bukan karena tidak ada yang melakukan ini untuknya, tapi orang-orang itu karena kecantikannya atau latar belakangnya. Setidaknya Qin Zheng adalah satu-satunya yang menurutnya tidak memiliki kotoran di dalamnya. Tanpa alasan, telinga Xing Yue sepertinya berdenging mendengar kata-kata yang diucapkan Xiao Di padanya. Nona, aku belum mengenalmu. Seni bela diriku juga membuatku merasa sangat tertarik padamu. Kamu hampir ditinggalkan oleh keluargamu, mendapat banyak perhatian dingin, dan bahkan hampir siap untuk dijadikan hadiah kepada orang lain. Jadi hatimu sudah lama sekeras es, namun lebih dari itu, kamu semakin memiliki kelemahan yang fatal, yaitu begitu seseorang menyentuhmu dengan hati yang murni, gunung esmu akan mencair. Telah membuatmu yang aku rasakan seperti ini adalah Qin Zheng. Orang itu memiliki pikiran yang cepat, tetapi dia selalu tulus kepada teman dan saudara laki-lakinya, jadi jika kamu jatuh, itu pasti Qin Zheng. Saat itu, Xing Yue menganggapnya cukup lucu, tetapi berkata saya pikir Qin Zheng bisa menjadi teman baik, itu saja. Yang didapatnya adalah ejekan Xiao Di. Nona, saya yakin Anda pasti akan jatuh. Kata-kata itu masih terngiang di telinganya, dan Xing Yue merasakan jantungnya berdebar untuk pertama kalinya.
Tentu saja, ini belum mencapai titik kehancuran, tapi itu membuatnya secara tidak sadar menunjukkan temperamen aslinya di depan Qin Zheng, bukannya bersikap sedingin itu, seperti sebelumnya. Mereka semua memiliki kekhawatirannya masing-masing dan bergegas maju. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di kawasan terluar di selatan lembah Biluo. Oke, kalian berdua. Suara bajak laut naga laut membangunkan Qin Zheng dan Xing Yue dari pikirannya masing-masing. Bajak laut naga laut, kenapa kamu ada di sini? Kata Qin Zheng dengan kaget. Pada saat ini, bajak laut naga laut berada dalam kondisi yang menyedihkan, wajahnya dipenuhi memar dan lebam. Entah kenapa, dia tidak dapat melakukan kontak dengannya meskipun dalam kondisi transformasi kupu-kupu. Saya mendengar bajak laut naga laut mengertakkan gigi dan berkata, saya ingin bertanya kepada Anda, metode apa yang Anda gunakan untuk mencegah kekuatan suci Biluo di lembah Biluo bercampur dengan kekuatan bintang, menyebabkan saya hampir mati di sana. Qin Zheng dan Xing Yue saling memandang, tetapi mereka benar-benar tidak menyadarinya. Melihat ke belakang sekarang, nampaknya kekuatan suci Biluo di sekitar batu bintang tidak memiliki kekuatan bintang, tapi ini bukan yang mereka katakan semuanya, mereka pergi tanpa menggunakan kekuatan mereka sendiri, dan mereka mampu melewatinya tanpa hambatan, yang juga secara tidak langsung menunjukkan hal ini. Bagaimana kamu tahu kami akan mengambil jalan ini? Jauh dari sini ke kota Nantian. Bajak laut naga laut itu mencibir jalan pintas, jalan yang panjang, saya memilih sesuka hati, tetapi dewa berkenan kepada saya, dan saya harus memblokir Anda. Kali ini saya akan melihat kemana Anda lari. Saya sedang berbicara tentang bajak laut Hailong, manfaat apa yang mereka berikan kepada Anda, sehingga Anda, yang jelas sangat berhati-hati, datang untuk merampok dan membasmi kami tanpa mempertaruhkan nyawa Anda. Qin Zheng menyilangkan tangannya dan cukup bingung. Aku juga cukup bingung. Xing Yue juga mengikuti teladan Qin Zheng dan menyilangkan dadanya dengan kedua tangan, meremas payudaranya dengan lebih jelas. Janji macam apa yang bisa diberikan Nona Yu untuk bekerja begitu keras untukmu? Sepertinya itu adalah karakter bajak laut naga laut yang sombong dalam legenda. Bajak laut naga laut mencibir, kamu tidak perlu tahu. Xing Yue berkata sambil setengah tersenyum, bukannya Yu Jiaren berencana tidur denganmu setelah kamu berhasil. Omong kosong. Pedang ilahi di belakang bajak laut naga laut segera terlontar. Dia ingin menyerang dan tidak mau berdebat terlalu banyak dengan Qin Zheng dan Xing Yue. Dilihat dari kekuatan bajak laut naga laut, dia secara alami sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Xing Yue telah menyelesaikan terobosan dan mencapai ranah transformasi kupu-kupu tingkat lanjut. Bahkan jika Xing Yue baru saja menerobos, dia belum beradaptasi ke alam ini. Dengan wumainya yang luar biasa, tidak sulit untuk mengalahkan bajak laut naga laut. Alasan mengapa Qin Zheng tidak sepenuhnya yakin tentang Xing Yue adalah karena bajak laut naga laut bukanlah ahli transformasi kupu-kupu biasa tantang para pemula Ningxen. Oleh karena itu, Qin Zheng punya ide di benaknya. Gunakan kekuatan magis garis keturunan baru dan lihat cara kerjanya. Qin Zheng melihat pedang dewa bajak laut naga laut terlontar dari sarungnya, meskipun pedang dewa itu dipatahkan oleh pena Raja Manusia, meskipun hanya setengahnya, pedang dewa itu jauh lebih kuat dari pedang biasa. Melihat pedang ilahi terhunus, Qin Zheng menunjuk ke udara. Kekuatan magis garis keturunan, tali pengikat dewa. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, dan dia berencana untuk melihat seberapa efektif tali pengikat dewa itu. Hanya dengan melihat ke arah jarinya, dalam jarak 10 meter dari bajak laut naga laut, semua kekuatan langit dan bumi, dan bahkan sebagian kecil dari kekuatan suci Biluo, terangsang dengan hebat. Entah kenapa, tapi kekuatan suci Biluo tidak bisa dikendalikan oleh orang luar kecuali jika dipandu oleh kekuatan bintang yang bercampur di dalamnya. Namun, tali pengikat dewanya tidak ada hubungannya dengan kekuatan bintang, tapi bisa saja digunakan. Tampaknya selama tali pengikat dewa diaktifkan, tidak peduli kekuatan apa itu, tali itu dapat digunakan. Ini mengejutkan Qin Zheng. Tali pengikat dewa yang tampaknya tidak penting ini tampaknya penuh misteri. Tutup. Bajak laut naga laut di tengah juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia akan menggunakan vena bela diri pemakan naga bintang untuk menginfeksi kekuatan suci Biluo. Untuk levelnya, kecepatannya pasti dapat memenuhi persyaratan waktu, tetapi tali pengikat dewa tiba-tiba berakselerasi. Tali emas terbentuk secara tidak sengaja, dan segera menjerat bajak laut Hailong. Ekspresi bajak laut naga laut sedikit berubah, dan dia segera mengaktifkan kekuatannya, dan tali pengikat dewa segera menunjukkan tanda-tanda putus. Qin Zheng dengan cepat mengingatkan Xing Yue untuk mengambil tindakan. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat bintang dan bulan telah berubah menjadi aliran cahaya dan tiba dalam sekejap. Bang bang bang.
Serangan Xing Yue seperti tetesan hujan, dan langit ditutupi bayangan kepalan tangan. Gaba, tali yang mengikat para dewa putus. Bajak laut naga laut buru-buru memblokirnya dengan kedua tangan berdampingan. Bang bang bang. Dalam sekejap, bayangan tinju di seluruh langit menghantam lengan bajak laut Hailong, mematahkan lengannya di tempat. Kekuatan yang kuat melewati kedua lengannya dan bekerja di dadanya, mengguncang andalamnya seolah-olah hancur berkeping-keping, dan dia langsung menderita luka dalam, muntah darah dan terjatuh. Begitu dia berdiri teguh, dia segera menyadari bahwa ada perubahan kekuatan lain di sekitarnya. Bajak laut naga laut segera memahami bahwa itu adalah metode aneh Qin Zheng lagi. Xing Yue meninju udara dengan tangan kanannya. Tinju yang dibungkus bintang berukuran sekitar 1 meter menghantam dengan keras. Ledakan, bajak laut naga laut dipukuli hingga muntah darah dan terbang menjauh. Mata Qin Zheng bersinar dengan cahaya dingin, dan dia menggunakan mata ilahi yang mencapai langit. Dengan keras, api terbentuk di sekitar bajak laut naga laut, menyala dengan ganas, mencoba membasminya saat dia sakit. Aku akan membalas dendam. Pencuri naga laut tidak pernah menyangka bahwa dia telah bekerja begitu keras untuk menghentikan pembasmian, tetapi sebenarnya pasif oleh gerakan aneh Qin Zheng. Akibatnya, dia mundur dan hampir mati setelah terluka seperti ini. Melonjak ke langit, dia dengan ceroboh menemukan arah dan bergegas pergi. Lolos. Xing Yue tidak mengejarnya. Dia bertepuk tangan dan mencibir, lain kali aku melihatnya lagi, aku akan membasminya. Kini dia sebenarnya tidak perlu khawatir dengan ancaman bajak laut naga laut. Qin Zhengdao, ayo cepat pergi. Saya tidak tahu apakah pesaing Anda Yu Jiaren akan terus mengatur ahli untuk menangani kami. Ya baiklah. Keduanya terbang ke kota Nantian dengan kecepatan penuh. Sebelum mereka benar-benar meninggalkan lembah Biluo, mereka mendengar ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba datang dari kedalaman lembah Biluo di belakang mereka, dan separuh lembah Biluo berguncang hebat. Qin Zheng dan Xing Yue terkejut. Apakah masalah di lembah Biluo belum selesai? Keduanya memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa roh sejati yang dipilih Fang Yifei untuk berubah menjadi roh sejati dan kembali ke sini. Mereka berhenti, terbang ke langit, dan memandang ke langit. Saya melihat batu bintang itu terkena kekuatan ilahi yang menakutkan dan meledak di tempat. Kekuatan supernatural. Qin Zheng menyipitkan matanya. Ya, itu memang kekuatan ilahi. Hanya dewa yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di dunia ilahi yang dapat mengubah energi sejati menjadi kekuatan ilahi. Xing Yue lebih akrab dengan kekuatan ilahi. Mereka berdua merasa sedikit sedih saat mereka menyaksikan batu bintang berubah menjadi debu di seluruh langit dan hancur total. Tidak peduli betapa cemerlangnya Anda selama hidup, Anda bahkan tidak akan bisa memiliki tempat pemakaman setelah kematian Anda. Kekuatan ilahi yang sangat besar dikendalikan dengan sangat halus. Ada fluktuasi di lapisan terdalam lembah Biluo, yang tidak dapat dideteksi dari luar. Jika bukan karena seseorang yang dengan sengaja menghancurkan batu bintang tadi, atau jika Qin Zheng dan Xing Yue tidak menoleh ke belakang dan memperhatikan, diperkirakan mereka tidak akan mengetahui bahwa hal seperti itu terjadi di sini. Memanggil. Pada saat ini, cahaya ilahi tiba-tiba jatuh dari langit. Ledakan. Cahaya ilahi ini sangat mirip dengan cahaya ilahi yang disebabkan oleh Istana Suci Nirwana untuk berkomunikasi dengan dunia ilahi, tetapi cahaya ilahi di sini agak berbeda, yaitu cahaya ilahi ada dengan jelas, tetapi begitu meninggalkan lembah Biluo, ia mencapai langit, dan itu sebenarnya tidak terlihat. Dapat dilihat bahwa bahkan mata Dewa Qin Zheng, dengan kondisi seni bela diri dewa saat ini, hanya dapat melihat garis besar yang sangat samar, dan bahkan sesuatu yang sedikit lebih jauh pun tidak dapat dilihat, terlihat sama sekali. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan mereka tidak ingin ketahuan oleh pihak luar. Dong dong dong. Suara tumpul terdengar, dan di inti lembah Biluo, sinar cahaya tiba-tiba mulai muncul. Berwarna-warni, dengan 67 warna, dan setiap warna adalah cahaya yang berharga, bukan cahaya biasa. Segera dari tempat di mana cahaya itu tersebar, potongan-potongan harta karun seperti batu muncul dari tanah, terbang ke tempat sekitar 10 meter di atas tanah dengan cahaya harta karun, bertabrakan satu sama lain, dan bergabung bersama membentuk sebuah tempat serupa kekerucut terbalik, tergantung di udara. Cahaya ilahi jatuh ke atas batu yang ditangguhkan, dan cahaya ilahi menyelimutinya sepenuhnya. Setelah sedikit pemurnian, batu itu diuleni sepenuhnya. Begitu, Xing Yue menatap tempat ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat? Tanya Qin Zheng. Xing Yue berkata ini adalah pekerjaan Istana Dewa Manusia, yang merupakan kekuatan langsung Liga Dewa Anda di alam dewa dan salah satu dari 3 kekuatan super di alam dewa.
Mereka ingin menggunakan tempat ini sebagai dasar untuk mengatur dunia manusia yang lebih rendah dari alam dewa. Qin Zheng segera mengerti. Istana Suci Nirwana telah membuat persiapan untuk mengatur agar para dewa dan manusia turun ke alam. Secara alami, kekuatan besar lainnya di alam dewa tidak akan menyerah. Ini juga mengingatkan Qin Zheng pada tempat serupa pertama yang dia lihat, yaitu sudut kuil pengadilan suci. Itu dibangun oleh Liu Er dari mendengarkan vena bela diri langit dan bumi alam dewa. Mengapa Istana Dewa Manusia memilih tempat ini? Bukankah lebih aman di markas Liga Ilahi? Qin Zheng bertanya-tanya. Siapa yang tahu? Xing Yue bergumam, jika aku menebaknya sendiri, kemungkinan besar Istana Dewa Manusia awalnya memilih untuk berada di aliansi ilahi, tetapi Fang Yifei dengan paksa membatalkannya. Coba pikirkan, Fang Yifei dipilih oleh para dewa. Istana Dewa Manusia, seseorang yang dipukuli sampai mati pasti memiliki tujuan ketika dia datang ke dunia manusia sebelum dia meninggal. Kini sepertinya dia tidak hanya ingin menjadi roh sejati dan mendapatkan kembali kehidupannya, tetapi juga memiliki niat untuk memberi pukulan keras bagi istana manusia. Qin Zheng berpikir sejenak dan menyadari bahwa ini benar-benar mungkin. Saat mereka menghancurkan batu bintang, dia dapat melihat bahwa mereka sedang melampiaskan amarah mereka. Ayo pergi. Qin Zheng tidak ingin tinggal. Jika dia memiliki kekuatan untuk menyerang, dia pasti bisa melindungi tempat ini. Tidak perlu terburu-buru, lihat saja sebelum pergi. Xing Yue tidak hanya tidak pergi, tapi terbang kembali ke dalam. Qin Zheng tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka tiba di tingkat tengah lembah Biluo. Sangat aneh di sini. Kekuatan suci Biluo telah diikat oleh kekuatan khusus dan tidak lagi menjadi ancaman bagi orang luar akan dihancurkan. Setelah tenang, mungkin ada kekuatan yang lebih menakutkan yang menjaganya. Qin Zheng memperhatikan bahwa sepertinya ada langit malam di mata Xing Yue, dihiasi bintang dan bulan. Sekarang dia ada di sini, Qin Zheng secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia juga menggunakan mata ilahi surgawinya untuk mengamati dengan cermat. Dengan mata ilahi surgawinya, segala sesuatu di platform yang ditangguhkan menjadi jelas. Samar-samar, sepertinya ada cahaya ilahi lain di platform gantung yang dibungkus dengan cahaya ilahi. Cahaya ilahi di dalamnya tampak lebih misterius, dan Qin Zheng menemukan bahwa itu tampaknya bercampur dengan misteri ruang. Meskipun Qin Zheng tidak memahami rahasia luar angkasa, dia telah banyak mengenalnya, jadi dia secara alami dapat merasakannya dengan tajam. Bukankah sekarang ada manusia dewa yang turun ke alam bawah? Masuk akal kalau itu tidak mungkin. Dibutuhkan waktu paling cepat 2 tahun bagi alam dewa untuk mencapai alam bawah. Jika kita dapat mencapai alam bawah sekarang, itu akan mematahkan pola alam manusia dan alam dewa. Kekuatan besar lainnya di alam dewa tidak akan mengizinkannya, dia. Tapi sepertinya ada saluran luar angkasa. Qin Zheng menatapnya untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa cahaya ilahi batin memang terjalin ke dalam saluran luar angkasa. Sekitar setengah jam kemudian, saluran cahaya ilahi tampaknya mulai terbentuk, dan sesosok tiba-tiba muncul di platform yang ditangguhkan, seperti perpindahan ruang angkasa. Pria itu adalah seorang pria muda, dia tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Qin Zheng tidak mengenalnya. Ketika Xing Yue melihatnya, dia berteriak pelan, One Direction New. 450.